gila rasanya nge-let go tuh emang pedes ya gitu. Manusia tuh cuma bagian dari putaran alam semesta dan putaran kehidupan gitu. Jadi ya take part aja gitu. Semua ide nempel atau keluar dari kita terus jadi karya yang terlihat sama orang, it's never mine gitu. Itu gak pernah menjadi milik gue. Karena kalau lo memaksakan nyala di momen lo lagi gelap, yang ada lo malah cuman ngebakar aja gitu. Healing tuh lebih ke rasanya pulang ya, pulang ke dalam diri gitu. Ya healing is adulting sih pada akhirnya. Dan untuk kita mencapai kesadaran yang lebih dalam atau perkenalan yang lebih akrab sama diri kita sendiri, biasanya memang kita akan disendirikan dalam prosesnya. You will feel alone. Surrender yang membuat kita rasanya jadi gak terlalu lebih sakit. Karena kan kalau fight balik malah lebih sakit kan. Kayak lo ditusuk pisau, terus pisaunya lo giniin, gak mau kan lo makin ketusuk ya saya gitu. No shortcuts to a blessing. No shortcut, gak ada bypass. Tidak bisa. Sorry. Step by step gitu. Kalau katanya Kids on the Block ya. Oh iya, kalau Stairway itu to Heaven ya. Stairway to Heaven, Highway to Hell. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas seputar healing journey dan healing anthem bersama seorang penyiar radio, MC juga, penulis buku, pemain film, dan content creator. Please welcome Uchita Pohan. Andari Agustin. Oh my god, akhirnya nyampe gue ke studio lo ini ya. Ya ampun, setelah men-standby-kan diri. Gue standby udah dari 2020 buat lo. Sebelum ini ke ide. Belum ada. Udah standby gue. Padahal udah standby duluan dia kan. Gimana kabar hari ini? Kabarnya oke, agak sedikit mixed feelings di pagi hari. Karena gue tadi malam tuh gue baru aja menyadari kalau gue kehilangan kotak perhiasan gue. Jadi sempat ada paniknya, sempat ada cry-nya, karena itu lumayan precious. Dan kayak benda-bendanya yang ada dalam situ tuh yang, tau kan lo yang lo kumpulin daripada saat lo traveling kemana-mana. Oke, itu kotaknya segede apa berarti? Kecil. Jadi kan lo udah kemana-mana banget traveling. Ya tapi kan gue gak, isinya kan ini kecil-kecil. Iya. Kayak keepsakes gitu lah, kecil-kecil. Tapi kayak very meaningful dan valuable juga ya. Terus dia gitu gue gak bisa menemukannya kemarin, tadi malam. Sampai akhirnya tadi pagi tuh gue udah kayak udah sedih, udah nangis, udah kayak masa gue harus say goodbye sih sama benda-benda itu gitu ya. Abis itu ternyata pas banget sebelum nyampe ke studio ini dikabarin kalau ketemu. Jadi kayak 100 feelings dalam beberapa jam tuh terjadi banget sama gue hari ini sis. Apa yang lo pelajarin dari kejadian yang baru? Wah, ini fresh from the oven. Ini seru banget loh ternyata kontemplasinya. Ini boleh kan? Ini boleh. Ini memang buat kontemplasi kan? Benar, healing banget. Iya, jadi apa namanya, sebenarnya tuh tadi malam gue udah sempet nangis karena gue bingung. Gue gue ngerasa sebel karena gue ngerasa gue careless sama barang yang gue punya. Jadi gue ngerasa kayak harusnya gue nyimpennya tuh lebih lebih serius ya gitu. Gue nggak boleh take it for granted tuh, mestinya kan itu buat gue berharga gitu. Itu satu. Terus udah gitu abis itu gue kayak ya udahlah kalau misalnya emang itu masih rezeki gue pasti kan ketemu gitu kan. Karena kan masih dalam proses nyari juga. Terus tapi kan gak bisa dipungkiri kayak ada sedihnya ya. Karena kan itu lagi-lagi ya, gimana pun itu cuma barang, tapi kayak kemelekatan kita terhadap dan bukan barangnya ternyata. Kayaknya yang paling gue tangisin adalah semua kayak memori dan perjuangan untuk yang disimbolkan lewat barang itu. Karena setiap lihat barang itu kan gue jadi inget the backstory-nya kan. Nah gue tuh kayak gak mau dadahan sama those backstory yang menurut gue meaningful gitu. Jadi gue kayaknya sedihnya gara-gara itu. Terus abis itu sampai akhirnya sebelum tidur gue berdoa. Gue bilang, ya Allah bantu gue untuk menemukan apa yang masih jadi rezeki gue. Gue akan berusaha untuk mencari gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pun itu udah bukan rezeki gue lagi, bantu gue untuk melepaskan dengan rasa yang ringan gitu. Maksudnya coba permudah cara gue ngeliat gue please gitu. Ya udah, tapi pas gue berdoa itu gue tuh nangis. Karena ternyata
si sentence doa itu kayaknya nyambung juga sama banyak hal lain deh dalam hidup gue sis, bukan cuman si kotak perhiasan itu doang. Itu cuma simbol aja. Iya, kayaknya itu cuman triggernya untuk sampai gue bisa mengucapkan doa yang kayak gitu, dan ternyata doa yang kayak gitu itu yang benar-benar kayak, hah, kok ini bikin gue terenyuh banget ya gitu, punya perasaan kayak gini gitu. Tapi I'm willing to, ya udah kalau emang rezeki gue akan berusaha, kalau bukan rezeki gue, please permudah gue untuk let go. Oke. Kayaknya itu deh pelajarannya. Yes, dan pas pagi lo bangun itu rasanya gimana? Masih aneh karena kan belum ketemu paginya, belum dapat kabar. Terus jadi masih belum berubah dari yang semalam. Iya, belum berubah, tapi gue sambil nyetir tadi kesini, sambil nyetir menuju Bubur Udin. Iya, dia sarapan dulu, dia sempet-sempetan. Karena gue bilang kayak gue harus memprovide kebutuhan diri gue yang lain dengan terfulfill nih, karena bagian sini gue udah bolong banget gitu kan. Bolong, holo. Gitu sambil nyetir menuju Bubur Udin, gue kayak gila rasanya nge-let go tuh emang pedes ya gitu. Let go of things yang kita punya kemelekatan gitu ya. Emang akan selalu kayak gini ya rasanya, gue gitu. Gue memikirkan itu, terus kayak ya udah kalau emang ternyata rasanya kayak gini, ya udah dirasain aja, kayak aduh pedes banget ya, pedih banget ya gitu. Tapi kalau emang ini harus dirasakan kan nggak bisa ditolak juga ya, nggak bisa didinai juga gitu. Ya udah gue rasain aja tuh perasaan pedesnya itu, gitu. Nah, dan itu tuh setelah lo bener-bener masuk banget tuh ke rasa itu, dia sirna sendiri gitu gak sih, Cit? Gak secepat itu juga sih sirnanya. Cuman rasanya gak conflicting. Karena biasanya kan kita fight back tuh kayak jangan sedih gitu. Itu cuman barang kayak let go gitu kan. Biasanya kan kita pengen suka cepet-cepet bypass ke situ kan. Nah di sini tuh kali ini gue gak mau melakukan itu, karena justru gue emang pengen ngerasain apa-apaan aja nih yang hadir dari kejadian ini, perasaan-perasaan apa aja yang hadir. Siapa tahu emang harus gue rasain saat ini gitu, di luar dari ya kehilangan barang. Oke. Dan kayaknya itu lessonnya sih, ketika lo udah bisa ngerasain, kling. Terus pas ternyata masih rezeki ya gitu kan, ketemu gitu, itu kayaknya ya ini juga masih baru banget ya, juga mungkin masih memproses. Tapi mungkin habis ini gue jadi punya pemaknaan yang berbeda sama si kotak perhiasan itu kayaknya deh. Oke. Tapi begitu lo tahu itu ternyata ada, itu lo gimana? Lega, tapi masih tetap sedih. Aneh nggak? Oke. Aneh wow. gak sih sis? Nggak aneh sih. Nggak sih. Ya makanya karena menurut gue itu berarti, ya benar tadi yang lo bilang, emang lo harus lain itu deh, lain doa itu deh yang sebenarnya. Antara lain doa itu atau emang udah waktunya, divine timing, lo harus ngerasain rasa itu. Dan itu connect ke rasa-rasa yang sebelumnya yang lain-lain selain kemelekatan lo sama kotak perhiasan. Mungkin lebih ke kemelekatan dengan rezeki mungkin ya, in general kali. Ih bener banget. Aduh, baru sebentar udah pengen catat nih semua. Enggak, soalnya tadi satu juga yang gue bingung, kayak ini gue sedihnya kok kayak agak lumayan dalam ya gitu. Dari mana ya gitu. Terus gue ingat waktu gue kecil, ternyata gue tuh pernah punya mainan kan dulu zaman kita kan Polly Pocket, inget gak sih? Iya, kecil-kecil tuh. Nah, sampai gue punya koleksi Polly Pocket, sampai gue akhirnya nabung dari kayak duit angpau lebaran dan lain-lain, gue nabung beli Polly Pocket yang besar, yang hotel. Wow. Ada kolam renangnya, gokil kan? Gue beli pakai uang tabungan gue. Terus udah gitu suatu hari Polly Pocket itu hilang karena kecurigaannya sih ya itu dicolong sama asisten rumah tangga gue yang pulang kampung, karena dia kayak mendadak pulang kampung, terus tiba-tiba mainan gue nggak ada di laci gitu. Terus sampai itu gue sedih banget pada saat itu. Nyokap gue nelfonin ke orangnya, bilang kayak udah balikin aja, kamu aku aja, kita nggak akan marah atau ngehukum atau gimana, tapi please balikin gitu. Pokoknya nggak ngaku sampai ya pokoknya itu hilang lah ya. Suspeknya cuma satu orang itu, walaupun ya sampai sekarang nggak terbukti ya, tapi kehilangan benda kesayangan yang kayak diambil orang, ya pokoknya hilang aja gitu. Masih kecil banget kan. Ternyata itu cukup membekas rasa itu. Kayaknya dari situ juga. Padahal 3 atau 4 tahun yang lalu gue cari itu Polly Pocket sis di eBay. Gue cari sampai dapet tuh Polly Pocket. Terus ya second gitu ya, ada yang jual di Kanada apa di mana gitu. Gue beli, lo shipping ke sini. Dapat lagi. Untuk ngadoin diri gue sendiri kayak nih ya, udah ya, ini udah kita udah punya kembali
apa yang kita selama ini apa namanya pengen dan suka gitu. Maksudnya si mainan favorit yang diambil orang sekarang bisa lo ambil kembali gitu. Itu lumayan ngarang sih beli dari kolektor. Iya. Tapi gue udah melakukan itu waktu itu 4 tahun yang lalu. Jadi pas gue inget lagi memorinya, waktu itu kan emang sempet pernah ya kehilangan itu rasanya kayak gini. Terus habis itu ternyata dapat kesempatan atau dapat rezeki lagi untuk memilikinya kembali gitu, membayar istilahnya kesedihan itu dengan membelinya kembali. Terus jadi akhirnya gue mikir ya udah kalau misalnya pun hilang ya pasti kan ada rezeki berikutnya gitu. Cuman kok sedih ya ngelepas nge-let go semua tadi backstory itu, kayak dadahan sama backstory itu tuh kayak nggak mau banget. Padahal kan sebenarnya ya all the story kan tetap tersimpan di ingatan ya. Jadi kan dia nggak kemana-mana kan sebenarnya. Tapi ya ketika simbolnya hilang, ternyata kitanya geter juga sih. Yes, geter juga dan mungkin yang tadi lo bilang tuh setelah ternyata itu ketemu, rasanya masih kok nggak yang 100% terus gue kayak yeay, tapi kok masih emang ada sisa-sisa. Berarti emang itu kayak sesuatu yang terjadi di masa kecil yang waktu itu lo nggak bisa memprosesnya, belum se-skillful sekarang gitu. Kayak ya bisa dibilang childhood trauma lah ya, emosi yang stuck, trap, suppress, yang itu jadi PR sih. Itu kayak utang emosi asli kayak kita juga nggak sadar ngutangnya kapan gitu kan ya, tapi akhirnya harus dilunasin, dikasih kesempatan untuk kayak ngerasainnya lagi dan kali ini fully gitu supaya lulus. Ternyata memang begitu permainan kehidupan ya. Ini pertanyaannya tadi baru apa kabar loh. Udah sampai ke permainan kehidupan nih. Kalau sehari-hari nih Cit, lo tuh apa aja sih kesibukannya? Kesibukan gue sekarang siaran lagi. Yeay. Gue punya. Setelah berapa lama gak siaran? 2 tahun sih. Jadi gue sebelumnya dari 2009 itu on air sampai 2022. Jadi kayak 13-14 tahun. Habis itu berhenti siaran 2 tahun. Baru mulai lagi 3 bulan yang lalu. Jadi masih fresh banget. Congratulations. Nama siarannya Show Up Show ya? Up nama acaranya. Nah Show Up ini sebenarnya adalah show tematik lah. Show tematik yang mirip-mirip gini juga sih kayak acara lo ini gitu. Kayak lebih banyak ngomongin soal self discovery. Karena tujuannya adalah pengen bikin si show ini tuh ngebuat orang yang denger itu jadi bisa lebih being authentic with themselves gitu. Oke, wow. Kalau gue tanya nih, lo tuh sekarang udah seberapa authentic sih Cit? Menurut lo ya, apakah lo udah kayak ngerasa ini apa nih, pakai persentase apa gimana? Kayak kan kadang masih ada kayak yang mengganjal gitu. Kayaknya gue belum ngeluarin semuanya deh yang di dalam gitu untuk gue bisa menyelaraskan dengan apa yang gue lakuin di luar gitu. Kalau selaras sekarang jauh lebih banyak selarasnya dibanding waktu-waktu dulu ya. Karena kan zaman ABG, zaman muda kayaknya umur 20-an gitu let's say ya. Kita masih lebih banyak melakukan banyak hal tuh karena ada yang mau dicapai, ada yang mau dibuktikan. Terus juga kayak ngetes skill sendiri juga sih gitu ya. Kayaknya gitu. Jadi banyak perform di dalam kehidupan tuh, perform mulu, apalagi kita emang performer ya, Bo. Entertainer gitu kan. Emang tujuannya tuh disuruh tampil untuk ya di depan banyak orang gitu. Dengan tujuan tertentu gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang rasanya pembuktian dan pencapaian itu tuh udah bukan jadi yang utama gitu. Yang utama sekarang adalah justru melakukan apa yang gue bisa, berkontribusi gitu ya. Berkontribusi di dalam kehidupan ini dengan skill yang gue punya dan apa yang gue punya untuk ya memberikan kontribusi gue. Karena gue ngerasanya kayak emang kita kan bagian dari putaran, manusia tuh cuma bagian dari putaran alam semesta dan putaran kehidupan gitu. Jadi ya take part aja gitu. Walaupun kalau ego sih maunya jadi yang prioritas terus gitu ya sama diri sendiri. Tapi akhirnya kayaknya hal-hal kayak gitu udah bukan jadi yang utama ya. Yang utama adalah yang dipikirin pada saat berkarya gitu ya, bikin show baru misalnya, kayak kerja apa segala macam tuh lebih ke itu tadi sih. Ya gue emang mau berkontribusi di bagian gue. Oke, dan bagian lo ini juga sebenarnya lumayan banyak loh Cit. Karena ya? Selain siaran radio, lo juga ya nulis buku. Kerja serabutan Bu saya.
Apalagi Cit yang sehari-hari lo lakuin sekarang? Itu siaran, terus udah gitu kalau MC kan ya, kita suka bertemu ya. Ganti-gantian kita biasanya MC-nya ya sih. Iya. Sharing klien. Sharing klien gitu tuh. Terus udah gitu apa lagi ya? Sebenarnya tetap benang merahnya adalah kayaknya I'm a communicator deh. Jadi tugasnya tuh emang mengkomunikasikan sesuatu ke publik gitu. Jadi be it itu siaran radio atau nge-MC di panggung atau mungkin berakting gitu. Tapi kayaknya benang merahnya tetap sama komunikasi sih menurut gue. Kerja komunikasi gitu. Background lo dulu emang gue jurusan komunikasi. Oke. Nah sekarang gue pengen nanya tentang buku lo nih Cit ya. Itu keren banget sih menurut gue. Bicara Tubuh. Udah pada baca belum nih Bicara Tubuh? Ceritain dong Cit. Apa yang membuat lo tuh akhirnya berkreasi lewat buku Bicara Tubuh tulisan itu? Bicara Tubuh ya. Sebenarnya kalau sebagai yang kerja di media gitu, jadi jurnalis gitu ya, kita nulis skrip buat siaran, terus dia gitu, gue sempet di majalah digital juga kan, sempet di majalah juga. Selalu kalau misalnya seseorang yang tugasnya nulis gitu, kayak selalu punya mimpi punya buku gitu, pengen punya buku, dan gue juga kayak gitu. Jadi emang buku tuh adalah salah satu karya yang emang menjadi goal lah kalau sebagai seorang yang tugasnya nulis gitu, kerjanya nulis. Dan buku Bicara Tubuh itu 2019 sebenarnya munculnya. Sebetulnya adalah buku kolaborasi gue sama Jos Felix, sahabat gue yang fotografer. Di mana it's a memoir for our body gitu. Jadi isinya tuh foto-foto bergaya artistik ala Jos gitu ya, di memotret bagian-bagian tubuh dengan angle yang artistik. Kemudian gue memberikan narasi bergaya puitis untuk setiap bagiannya. Gitu. Jadi kayak untuk mata gue bilang terima kasih ya bla 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 gitu. Terus kayak untuk tangan reminiscing gitu. Ingat gak sih dulu tuh kamu kecil loh, yang bisa digenggam baru sedikit sekarang banyak gitu. Jadi kayak mengeluarkan sisi puitis juga kayaknya ya dari diri gue lewat karya itu. 2019 bukunya muncul, di tahun yang sama kita keliling Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, gue lupa deh kita jadi ke Surabaya atau enggak, untuk bikin pamerannya. Jadi foto-fotonya ditampilin, terus tulisannya juga ditampilin, and then kita bikin workshop nulis, workshop fotografi gitu, dan bikin pameran di beberapa kota. Jadi pengalaman yang menarik banget ya, karena ternyata yang tadinya bentuknya cuman pengen bikin buku, ternyata jadi ada pamerannya, jadi bisa ada workshopnya gitu, dan berkembang terus. Kenapa lo pilihnya nih Bicara Tubuh gitu? Itu sebenarnya pengalaman yang gue rasakan sama tubuh gue juga sih. Karena momennya adalah ini sebenarnya bukan konsep buku pertama. Sebelumnya gue udah punya konsep buku yang lain, udah masuk ke editornya udah nagih-nagih, guenya nggak bisa selesaiin, dan gue bilang kayak nggak tahu, gue kayaknya nggak mau lanjutin, bukan karena nggak mau nyelesain, tapi kayak gue nggak ngerasa ada urgensi untuk ini harus keluar gitu. Akhirnya yang itu batal, terus gue mengalami cedera. Jadi kan ada momen tuh dimana ambi-ambi olahraga ya say. Dengan satu gengan gitu, pertemanan sehat, jangan kasih kendor, itu kan sempet tuh. Lu sempet ikutan kan? Kayak CFD bareng gitu pasti ada deh sekali dua kali ya sih. Cuma gak yang kayak ikutan community terus rutin itu belum sih. Nah itu kan pada saat momen itu tuh gue lagi kesenangan banget gitu untuk ngelakuinnya. Sampai akhirnya olahraga yang gue lakukan itu kayaknya over aja sih untuk badan gue gitu. Dan sempat ada cedera karena pemanasannya salah di lutut kiri. And then pas lutut kirinya cedera itu, gue kayak nggak bisa. Gue tuh udah targetin hari ini gue jadwalnya harus lari berapa kilo, besok gue zumba, besoknya squash gitu. Jadi kayak ya gue harus disiplin dong gitu. Kalau mau tubuh gue sehat gue harus disiplin dong gitu. Akhirnya gue forsir sampai akhirnya dia overuse, dan pokoknya cederanya tuh lumayan parah lah, sampai gue nggak bisa nekuk kaki gue sendiri. Nah pas gue ke dokternya bilang kamu kemana aja, ini kan udah lama sakitnya, kenapa kamu diemin? Dia udah lama ngasih tahu, kenapa lo maksain, lo olahraga buat siapa sih? Buat badan lo atau buat ambisi lo? Dia bilang gitu. Dokternya tegas juga ya. Sampai terus tiba-tiba terus dia bilang harus operasi. Nah yang gue sesalin di situ, gue sedih banget di situ tuh bukan karena
Ya satu gue takut operasi ya, emang gue cemen ya. Tapi maksudnya yang kedua adalah gila apa sih yang udah gue lakukan sama tubuh gue kok sampai gue kayak lagi-lagi kayak mungkin itu juga hal yang sama yang tadi kayak gue mestinya nggak take it for granted, gue harusnya merawatnya dengan lebih baik gitu. Terus akhirnya di situ ada penyesalan yang besar yang membuat gue secara natural gue megang kaki gue bilang maaf ya, sorry banget ya kemarin gue maksain lo, tiba-tiba aja gue pengen ngomong gitu. Nah dari pengalaman itu akhirnya gue ngerasa wah sebenarnya gue harus lebih memperhatikan my body parts dan ya nggak apa-apa juga untuk punya conversation sama mereka. Jadi akhirnya pada saat ketemu Josh dengan gaya foto yang kayak gitu, waktu itu dia sebenarnya datang ke pameran gue yang lain, terus dia bilang kita bikin karya bareng yuk gitu. Terus gue punya ide, ya udah keluarlah itu. Ide tersebut. Wow, berarti berawal dari emang pengalaman lo sendiri ya. Cedera terus naik kaki gue. Dan sekarang relationship lo sama badan lo gimana sih? Masih terus kenalan ya. Oh iya? Iya karena kan aging juga terjadi ya. Jadi kayaknya kalaupun kita ngerasa udah tahu banget tubuh kita, dia juga akan berubah lagi gitu. Dan setiap fase perubahannya, dari mulai metabolismenya, dari mulai ya aging gitu ya, tubuh manusia kan terus bertumbuh dan bertambah tua, akan selalu ada perkenalan ulang. Yes. Dan bagian mana nih yang sekarang lagi lo kasih perhatian lebih? Ada nggak? Kayak kalau gue tuh gue lagi ngasih perhatian lebih ke gut nih. Guts, oke. Apa yang kayak pencernaan ya, pencernaan. Kenapa Usus tuh? sih terutama. Kenapa sih? Karena ya gue ngerasa itu emang terkoneksi sama Betul, otak second yang brain. ya itu kan second brain gitu. Dan emang masalah pola makan segala macem itu gue kayak rasanya udah tahu nih apa yang bagus buat gue. Tapi kadang gue nggak disiplin aja ngelakuin itu gitu. Dan jadi kayak emang lagi mencari tahu apa aja sih yang bagus untuk my gut gitu sih. Lebih ke itu aja. Dan emang kan kadang kayak suka lumayan mengganggu aktivitas sih. Kayak misalnya udah mau harus berangkat tapi kok mules sih gitu loh. Itu salah satunya hal kecil. Intermittent puasa gitu juga gak sih? Pernah sekali, sekali 2 kali lah. Cuma itu belum rutin, itu dia. Iya. Kurang lebih sih sama kayak gitu ya. Cuman mungkin challenge-nya kalau di gue, bentuk tubuh gue itu kan dari kecil gue I was a chubby baby, gitu. Jadi gue nggak pernah ada di kategori anak dengan tubuh ideal sesuai dengan umurnya, berat badannya. Gue tuh selalu di kategori chubby gitu, sampai sekarang pun. Dan jadinya itu ada pemaknaan lebih ya terhadap gue memandang tubuh gue, karena pasti ada bully, pasti ada penilaian yang stigma-stigma yang dari luaran kena di gue. Terus udah gitu banyak lah ya hal yang berhubungan dengan mempunyai tubuh besar gitu. Satu itu, tapi akhirnya dengan tubuh besar itu gue tuh selalu entah kenapa ya, gue tuh selalu punya kecenderungan untuk shrink myself gitu. Mengecilkan diri gue sendiri juga. Mau itu dari diet yang segala macam diet gue cobain, olahraga yang itu tadi akhirnya juga jadi berlebihan ya, nggak sesuai dengan porsi. Terus udah gitu pokoknya jadi eksplorasinya lumayan macem-macem. Ada yang ngarang-ngarang juga. Tapi semuanya tuh gue gather jadi satu informasi yang pelan-pelan gue susun. Oh ternyata tubuh gue gini ya. Oh kalau gue dietnya kayak begini dia efeknya gini ya. Yang masuk UGD tuh gue karena asam lambung kayak gitu-gitu tuh semuanya udah pernah ya. Jadi kalau sekarang akhirnya gue lebih kasih kepercayaan sih justru buat dia. Karena ternyata apa yang dirasakan sama tubuh kita, dia tuh sebenarnya bisa minta. Ya kayak tadi kaki gue itu udah ngasih tahu rasa nggak nyaman dong. Pasti sebelum sakit kan ada rasa nggak nyaman dulu. Kayak aduh kok gini ya rasanya, bodo amat pakai lari gitu kan. Besokannya pasti lebih lagi tuh, naik lagi tingkatnya sampai dia udah bisikin gue nggak mau dengar, dia udah ngomong pelan-pelan gue nggak mau dengar, ya udah dia teriak, gue juga nggak bisa apa-apa. Malah jadi kehilangan power gitu kan. Jadi akhirnya kalau sekarang lebih itu tadi mendengarkan dan kasih dia kepercayaan untuk kasih tahu gue lo butuh apa. Kalau lo butuh istirahat, gue akan lakuin. Lo butuh makanan bernutrisi, gue lakuin. Bahkan juga kayak jadwal olahraga itu karena gini loh, dengan tubuh yang besar dan selalu berusaha untuk mengecilkan tubuh, karena orang bilang lo harusnya lebih kurus, lo harusnya lebih ringan. Dari kecil ya, gue selalu denger itu.
Jadi hidup gue tuh kalau hubungannya dengan mengatur tubuh gue tuh it's full of restriction. Makan dengan restriction, olahraga rasanya kayak punishment. Wah gak enak banget say. Oke. Lo kayak hidup di penjara kan kayak gitu. Terus sekarang gimana? Nah sampai akhirnya gue di perjalanan yang panjang itu kan akhirnya kenalan terus ya. Apa namanya, gue baru sadar tubuh yang selama ini gue kadang salahin untuk situasi gue, misalnya kayak coba badan gue gak segede gini, gue gampang nih nyari baju, misalnya gitu ya dulunya. Pokoknya gue sering banget lah nyalain tubuh kayak apaan sih jompo banget nih jam segini udah pegel kayak gitu-gitu. Gak kuat nih gue kalau misalnya lari jauh atau enggak kayak naik gunung, kayak yang lainnya udah jalan udah sampai mana gue ketinggalan kayak gitu-gitu tuh kan nyalain tubuh ya. Padahal sebenarnya satu-satunya yang gak pernah mengkhianati gue ya tubuh gue sendiri. Dia gak akan pernah ngehianatin lo kalau lo beneran mau denger dia minta apa, ngomong apa. Jadi lo sekarang makin peka ya. Jadi sama kebutuhan tubuh lo. Tapi dengan maksudnya bentuk tubuh yang besar gitu, itu kayaknya gue gak ngelihat itu mengurangi rasa percaya diri lo sih Cit. Karena kita harus tampil kali ya. Karena satu kalau kepercayaan diri mungkin itu juga karena part of pekerjaan ya. Jadi memang karena pekerjaannya tampil, orang ngelihatnya wah nih orang berani tampil. Tapi kalau kepercayaan diri memang akhirnya ya proses juga sih sis. Karena kan ya gitu ya, kalau misalnya emang entertainer atau performer mau gak mau kita juga mengasah kepercayaan diri kita kan. Benar. Gitu. Iya. Jadi ya itu sesuatu yang emang juga gue pelajarin dikit-dikit sih kalau kepercayaan diri. Tapi hubungan antara diri gue dan tubuh gue behind closed doors kan lain lagi sama yang kita tampil di panggung kan. Yes, dan tapi at least itu tidak menghambat lo untuk berkarya. Kalau itu iya, alhamdulillahnya iya. Dan gue juga tadi pas perjalanan ke sini gue dengerin YouTube lo. Oh YouTube, yang panggung bicara tubuh. Yes. Dan itu gue tersentuh banget sih sama monolog lo. Boleh diceritain dong Cit. Nah, itu akhirnya 2024 ya 2024. lo. Jadi nah itu dia menariknya karya bicara tubuh tuh kan awalnya kita cuma mau bikin buku gitu kan ya, tapi ternyata kemudian ada itunya berkembang gitu. Nah, pada saat 2019 dan 2019 itu kita bikin pameran, kan teman-teman pada datang. Termasuk juga Galabi. Abi datang tuh, Abi datang juga ya. Dia datang terus dia lihat gitu kan. Jadi tulisan gue tuh dijadiin mural gitu, dicat di tembok. Terus dia baca gitu satu bagian, dia bilang gini, "Kak, kok di bagian," waktu itu tulisannya yang dia lihat tentang tangan. Dia bilang, "Kak, aku ngeliat tulisan ini kok keluar nada ya di kepala aku gitu. Boleh gak aku nyanyiin?" "Oh boleh dong, silakan," gitu. Terus dia akhirnya nyanyiin, dia post di Instagramnya. Jadi kayak puisinya itu dia jadiin lagu gitu ya. Terus kayak gue juga ngerasa bisa jadi kayak gini ya gitu, manis banget, thank you ya Abi, apa segala macam apresiasinya udah. Terus Ufa Sofura yang koreografer tuh, teman baik gue juga. Dia datang, dia lihat terus dia bilang, "Kak, kok aku baca buku ini aku pengen nariin ya?" Dia bilang gitu. "Oh gitu ya, iya. Kamu ada kebayang apa?" "Aku ada kebayang konsep tariannya gini. Ih gila menarik banget. Boleh gak kalau kita bikin?" Dia bilang, "Ayo asal ada kesempatannya, ada tempatnya, ada yang mau sponsorin ya." Kita ayo aja gitu. Akhirnya 2020 kita hampir kerjain itu. Pertunjukan bicara tubuh. Tapi tiba-tiba pandemi kan. Akhirnya terlupakanlah semuanya. Kita udah lupa ya sama kehidupan kita sebelum pandemi tuh kayak gimana tuh, sampai kayak ya pokoknya udah buyar lah semua rencana. Jadi depending entah sampai kapan, sampai 2022 2023 ya gue udah gak inget lagi sama rencana itu, karena kita anggap ya itu rencana yang tidak terlaksana gitu, kayak nggak kesampaian. Tiba-tiba 2024 Galeri Indonesia Kaya ngubungin, "Ucita apa kabar gitu, kita ada slot buat pertunjukan nih. Ingat gak kamu dulu pernah punya konsep sama Ufa? Mau gak kalau dibikinnya tahun ini? Waktunya berapa lama dapat persiapan?" "Ya 2 bulan deh, 2 bulan tengahnya 2 bulan puasa." "Sebulan doang dong," gue bilang gitu kan. Ya kurang lebih gitu, "Mau ambil gak nih tanggalnya?" Terus gue sama Ufa ngobrol, akhirnya kayak yaudah deh kita lakuin aja gitu. Yaudah akhirnya kita garap
Konsepnya adalah kalau di buku itu ada 5 chapter. Jadi chapter yang 5 chapter itu membagi atas anatomi ya. Jadi rupa, chapter 1 tuh wajah. Terus chapter 2 tuh daya tuh sini, lengan, kekuatan kan ada di sini, power. Terus chapter 3 tuh inti, jadi core, bagian tubuh tengah. Terus tengah ke bawah tuh langkah, kaki kan. Sama ke chapter terakhir, chapter 5 adalah tanda. Jadi hal-hal yang ada di tubuh kita tapi gak ada hubungannya sama fungsi, kayak misalnya tai lalat, keriput, terus stretch mark dan lain-lain. Itu ada di situ. Nah, akhirnya itu diadaptasi menjadi pembabakan di ininya, di pertunjukannya. Jadi setiap babaknya Ufa itu nampilin ya tarian yang dari rupa. Pokoknya konsepnya beda banget, dari mulai balerina ada, terus udah gitu yang kontemporer ada gitu, yang klasik ya pokoknya si Ufa nih menuangkan semuanya dalam bentuk tarian. Dan di saat yang bersamaan gue di situ partnya adalah bikin satu cerita baru yang menjahit semuanya gitu. Jadi gue bermonolog di akhir pertunjukan itu, sedangkan Jos nampilin visual-visualnya buat belakangnya gitu. Dan menariknya adalah gue nggak nyangka pada saat si panggung bicara tubuh ini terjadi, di situ gue baru sadar kalau ini tuh it's never about me dari awal ternyata. Karena waktu nulis buku itu kan awalnya kan itu tujuan pribadi ya, gue pengen deh sebagai penulis suatu hari gue punya buku gitu kan, itu tujuan pribadi. Tapi pada saat ide untuk bicara tubuh itu tertulis dan idenya tuh udah dipampang nih jadi tulisan dan foto, orang tuh jadi terinspirasi untuk bikin hal lain, respon ya kalau di dunia seni tuh bilangnya kayak karya respon. Jadi punya respon untuk membuat karya baru, melahirkan karya baru dan lain-lain gitu. Dan gue ngerasa kayak wah gila, ini kok bisa jadi segede gini gitu, kok bisa jadi sejauh ini eksplorasinya. Dan itu udah di luar dari skill gue tuh, nari ya kan, terus nyanyi juga. Dan Galabi juga akhirnya tampil bawain lagu yang itu. Terus udah gitu di situ gue sadar bahwa ternyata memang semua ide sebagai pekerja kreatif ya, atau penulis lah at least, semua ide nempel atau keluar dari kita terus jadi karya yang terlihat sama orang, it's never mine gitu. Itu gak pernah menjadi milik gue. Emang kebetulan aja gue waktu itu yang ditunjuk untuk menyalurkan itu menjadi tulisan, sehingga tulisan ini nanti tersalur lagi jadi hal lain gitu. Di situ kayak rasanya, gue baru ini punya perasaan. Gue pikir karya gue tuh milik gue, ternyata bukan ya. Dan ketika justru gue sadar itu bukan milik gue merasa sangat I feel honored gitu loh, pernah ditunjuk untuk jadi channel itu keluar, and then dia lanjut terus gitu. Dan rasanya aneh banget sih. Dan itu yang membuat karya itu mengalir terus, ya nggak sih? Dan karena akhirnya, dia nggak ketutup sama ego. Kalau misalnya udah kayak ini punya gue itu kan kayak justru bikin jadi stuck tuh. Iya biasanya. Bisa jadi. Dan akhirnya rasanya jauh lebih nyaman sih, karena dulu tuh gue juga sempat menjadi orang yang perfeksionis lah. Misalnya kayak punya ide apa terus diwujudkan jadi event misalnya, gak bisa sofanya harus yang merah, kalau gak merah uring-uringan. Pokoknya overthinking gara-gara mejanya kurang geser 5 cm gitu. Yang kayak gitu-gitu sih sempat ada momennya gitu kan, kayaknya kok semuanya harus sesuai dengan keinginan yang gue rancang, karena ini rancangan terbaik gitu yang ada di kepala gue, this is my idea gitu kan. Yang rasanya justru sama sekali gak bebas ya kayak gitu, justru malah lu terikat dan kayak lagi-lagi terpenjara gitu. Tapi pada saat gue merasakan pengalaman ini ya, pengalaman si bicara tubuh ini, gue tuh malah jadi kayak ya ampun, makasih banget ya Allah, makasih ya aku tuh dipercaya buat menelurkan ini jadi tulisan dan jadinya jadi manfaat yang berkelanjutan gitu. Dan rasanya nagih banget. Jadi akhirnya sekarang kalau misalnya pengen berkarya gitu ya, karena dulu itu kan kita kadang kalau pekerja kreatif tuh kan suka nyari inspirasi ya, kayak gue harus nemu ini nih, apa ya itu tuh kadang bikin pusing loh, writer's block dan lain-lain kan. Kalau sekarang akhirnya gue santai aja, kayak pokoknya gue mempersiapkan diri gue standby ya Allah ya, gue standby nih.
lo mau kasih gue, ayo. Kalau gue punya skillnya gue kerjain. Kalau gue bingung mungkin bukan buat gue gitu kan ya. Mungkin orang lain yang nyelesain gitu. Tapi akhirnya sekarang apa sih, cara berkaryanya tuh gitu, kayak gue mau nambahin skill gue yang banyak. Jadi misalnya kayak gue mencoba gaya tulisan baru. Terus kayak belajar kaligrafi kali, atau belajar apa, belajar ini. Gue memperkaya skill gue supaya nanti kalau misalnya gue dapat kesempatan lagi untuk dikasih idea, gue bisa menuangkannya dengan macam-macam cara gitu. Jadi nggak ngebosenin. Wow, Gitu. ini menarik, ini inspiring banget sih. Apalagi buat yang mungkin juga sering ngalamin kayak stuck gitu kan. Aduh, gue nggak dapet inspirasi gimana, terus jadi panik. Jadi kayak depresi mungkin gitu. Nah, berarti emang relax tuh prioritas ya. Iya, dan akhirnya relax aja, ningkatin skill, mungkin nambahin skill macam-macam silakan, tapi nggak usah maksain ide itu untuk datang gitu. Kalau udah waktunya pasti dia akan hadir Kalo juga. Kalau katanya siapa ya waktu itu gue pernah dengar, dan Dewi Lestari juga pernah ngomong kayak gini, bahwa konsep ideas itu adalah inspirasi. Itu tuh sebenarnya dia selalu ada di udara gitu loh. Dia selalu terbang-terbang dan dia mencari apa sih, induk semang mana yang dia bisa tempelin untuk dia bisa lahir. Dan kalau misalnya lo bisa tune in ke area itu, di mana itu area yang relax, area yang udah dilengkapi dengan skill karena sering latihan, sering belajar gitu. Ya once lo dapet, lo selesaiin sih. Karena kalau enggak dia akan mencari ini yang lain. Berarti lo nggak mumpuni, dia pindah ke yang lainnya, dan ya itu balik lagi ya, itu bukan milik kita sih. Benar, jadi nggak usah lagi kayak memperdebatkan itu kan tadinya ide gue. Nah, dia kayak nyolong ide gue deh. Itu kayaknya yang terjadi. Ide tuh berterbangan di mana-mana. Tinggal siapa yang siap nih untuk menerima lo mumpuni dan untuk menyalurkannya. Memproses, menyalurkan, memberikannya untuk bisa dinikmati atau bermanfaat lah untuk orang lain gitu ya. Oke. Dan ini lo masih inget gak, Cit, monolog lo pas panggung Bicara Tubuh? Lumayan inget sih. Monolog itu kurang lebih kayaknya durasi gak terlalu lama sih, 3-5 menit ya. Gue tadi sempat nyatet loh. Yang mana sih? Pokoknya yang awal itu menurut gue sih kena banget sih. Kamu sedang menemui gelapmu. Jangan paksakan nyala api itu. Hanya akan membakarmu. Terang akan datang bersama dengan iringan sabar. Wow. Kena tuh ya. Itu kayak kena banget. Apa sih yang lo lihat? Sedang menemui gelapmu, jadi jangan paksakan nyala api itu. Nah, mungkin lo boleh share juga nih, Cit. Ketika lo menemukan kalimat ini. Itu juga kayaknya. Apakah berhubungan sama pengalaman pribadi lo? Pasti ada perasaan yang dialami ya. Maksudnya pengalaman pribadi yang membuat gue merasakan hal tersebut gitu. Dan momennya sih gue lupa sih detailnya apa. Tapi intinya ya tentunya pada momen itu gue lagi merasa gelap ya. Ngerasa kayak lagi sedih, lagi down gitu. Dan kalau selama ini tuh termasuk orang yang harus mengesampingkan itu semua karena harus tampil, harus kerja. Kerja dengan penampilan positif gitu ya. Jadi kadang-kadang itu ketumpuk dan gak digarap gitu. Nah sampai pada akhirnya udah gak bisa ngelak lagi. Kan dia datang berbondong-bondong tuh kan. Yang ini belum diselesain woy gitu. Gelap banget nih gitu. Gue lupa sih, sejujurnya gue lupa itu detail kejadiannya apa. Tapi intinya iya, itu adalah momen dimana gue ngerasa kok kayaknya hal yang ada di depan gue tuh berat ya. Kok gelap ya, kok gue nggak bisa menavigasi next stepnya apa ya gitu. Kok ngeri banget nih gelap begini gitu. Tapi ya ternyata akhirnya pada saat gelap itu ya emang dibutuhkan lagi-lagi karena kita bagian dari putaran alam semesta dan kehidupan gitu. Kan nggak selamanya pagi hari, kita butuh malam hari untuk tidur, untuk istirahat. Ada matahari kita bangun lagi gitu. Dan terang itu akan datang bersama dengan iringan sabar. Nggak bisa dipaksain karena kalau lo memaksakan nyala di momen lo lagi gelap, yang ada lo malah cuman ngebakar aja gitu. Jadi backfire ke diri lo sendiri karena belum saatnya gitu. Dipaksain gitu, dan akhirnya ya emang sabar sih gitu, emang tunggu timing. Ini ya
Itu sih kayaknya sih. Lo pernah di momen maksain sampai lo kayak kebakaran gitu gak Cit? Kayaknya gue tuh karena mungkin toxic positivity gue pernah mengalami ya. Oke. Karena gue kan belajar hidup tuh dari kayak media-media yang positif ya. Kita kan kalau ngelihat majalah-majalah tuh, majalah-majalah kita waktu remaja kan kayak be positif ini itu, good vibes only apa segala macam. Jadi gue pikir hidup tuh memang bisa enak terus gitu, harus senang terus. Kalaupun lagi sedih dilihat senangnya aja gitu. Tapi ternyata kan gak gitu. Iya, sama ternyata sekali gak kayak gitu. Karena kalau misalnya itu malah jadi denial kan gitu. Dan karena ya toxic positivity kali ya, karena gue banyak punya pandangan yang positif hampir ke semua banyak hal, sehingga mencari-cari semua yang positif even di tengah kesedihan gitu ya. Akhirnya kayak tadi jadi maksain untuk semuanya jadi sempurna. Apa sih istilahnya? Kalau perfeksionis ya. Iya, perfeksionis itu kan kalau sampai mengganggu pikiran lo banget sampai lo nggak bisa tidur gara-gara itu tadi meja 5 cm lebih geser ke kanan kan kayaknya berlebihan ya gitu. Jadi ngeganggu. It's a coping mechanism juga sih sebenarnya kan. Jadi kayak nggak menerima apa adanya gitu loh. Padahal kan sebenarnya benar ya ada malam ada siang. Kita hidup di kalau siang duality terus nih. lo nggak bisa tidur gimana say, capek juga. Ada positif ada juga negatif gitu. Karena positif ada, karena negatif ada. Benar. Nggak bisa tuh kayak kalau selama masih hidup di bumi ini gitu ya, kayak nggak mungkin sih kalau nggak ada negatif gitu ya. Mungkin aneh sih. Nggak sih, nggak mungkin. Kalau gue tanya arti healing buat lo nih apa Cit? Healing tuh healing ya. Healing tuh bahasa Indonesianya kan apa ya? Pulih ya. Memulihkan diri gitu ya. Sembuh bisa, pulih bisa. Pulih itu ya, kalau yang gue maknai healing itu sebenarnya adalah mengobati sesuatu yang tadinya luka gitu kan. Dulunya. Jadi setiap gue kayak wah gue ada trauma childhood, trauma yang ini nih, gue ada luka batin sebelah sini ya, kita sembuhin, kita cari terus caranya kemana-mana, keluar metode ini dicoba untuk mengobati luka yang terjadi ini gitu. Tapi ternyata makin kesini gue sadar bahwa healing yang kalau diartikan sebagai pulih itu tadi adalah maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar mengobati hal-hal dari luar dan mengobati sesuatu yang udah luka gitu. Tapi lebih kepada pulih itu kalau bahasa Jawa pulang ke rumah tuh dibilangnya mulih, ya kan? Mulih, dan mulih itu tuh bukan cuman sekedar pergi dari kantor atau tempat kerja ke rumah. Tapi memulihkan diri sampai rumah dia istirahat, dia tidur, besoknya dia bisa bangun lagi. Jadi ternyata akhirnya buat gue healing tuh kalau sekarang saat ini ditanya healing tuh lebih ke rasanya pulang ya, pulang ke dalam diri gitu. Inti dari healing sih buat gue akhirnya itu nih sekarang. Pulang ke dalam diri, kembali lagi ya tadi mengenal esensi diri, mengenal menjalani segala sesuatu dari tingkatan yang mulainya tuh dari dalam gitu. Nggak sibuk memoles luka luarnya yang ditutupin plaster dan lain-lain gitu. Kayaknya itu deh buat gue sekarang maknanya healing, pulang kembali ke diri sejati. Lo mulai kayak healing journey lo tuh dari kapan Cit? Kayak mulai menyadari kalau healing itu artinya pulang ke hati dan ini kayak berarti gue harus banyak juga mendengarkan apa yang suara-suara yang di dalam, mungkin emosi-emosi yang sempat ketrap juga, yang harus diproses. Gue tuh kenalan sama mindfulness tuh 2016. Awalnya pertama kalinya itu buat nulis, buat proses belajar menulis dengan lebih mindful. Jadi teknik breathing apa segala macam tuh dipakai untuk sebelum kita mulai nulis kita breathing dulu kayak gitu. Terus abis itu sempat juga mindfulnessnya dipakai buat mindful eating. Jadi waktu itu sempat ada workshop, gue jadi hostnya, workshop tentang sebenarnya penurunan berat badan programnya, tapi tekniknya mindful eating. Jadi kayak ya isinya meditasi, terus memilih makanan dengan lebih sadar dan lain-lain. Terus itu kayaknya 2016 mungkin 2019 ke siang mindful eating. 2020 pandemi, disitulah menurut gue banyak terjadi percepatan.
right? Benar. Kayak lo mau Kita nggak nggak bisa mau, kemana-mana. mau nggak mau tuh lihat yang di dalam Ngeliat diri yang lo tuh dalam ada diri lo, apa mau nggak bisa aja. pergi, say. Tadinya kan Mhm. healingnya healing ke luar negeri, Benar. healing ke Bali, Healing nongkrong sama teman. healing jalan-jalan gitu Mhm. kan. Terus apa namanya, itu semua nggak bisa dilakuin pas 2020. Banyak waktu untuk sendiri maksudnya di rumah gitu ya, banyak waktu untuk refleksi diri di rumah. Terus ketika udah mulai dibuka lagi kehidupan bersosialnya 2022 2023, gue pindah rumah. Gue punya tempat tinggal sendiri. Nah, disitulah kayaknya juga makin intens kurikulumnya. Coba share. Karena apa yang bikin itu intens ketika lo punya rumah sense of sendiri? home yang tadinya gue pikir oke, kalau memang healing itu pulang ke rumah, jelas nih gue tinggal mendengarkan apa isi hati gue, ya kan. Terus dia gitu gue pulang ke rumah yang ada nyokap bokap gue, ini rasanya rumah gitu, ya kan. Ada pelindungnya, ada apa sih, safety net, ada segala macam. Pas giliran gue ke out of nest, keluar dari sarang gitu ya, untuk pertama kalinya, dan semua tanggung jawabnya ada di diri gue sendiri. Wah, geter lagi, say. Karena adulting kan, yang nggak bisa dipungkiri lagi gitu. Kayak the idea of punya tempat tinggal sendiri tuh is a good idea, tapi dia juga satu paket dengan segala tanggung jawab yang hadir kan. Yes. Dan di momen yang sama, role gue sebagai anak udah mulai shifting. Yang tadinya anak yang disupport orang tua menjadi orang tua yang mensupport anak. Dari semua sisi finansial, sisi menjaga mereka sebagai orang tua gitu ya. Jadi guardiannya dan lain-lain tuh ke-flip tuh tiba-tiba di momen yang bersamaan. Gue punya kehidupan sendiri yang selama ini gue pengen, tatanan kehidupan yang gue pengen tuh kayak gini. Gue tuh pengen tempat tinggal gue gini-gini, tercapai. Tapi sepaket nih. Satu paket. Dan di situ wah geter banget sih, karena rasanya kayak kok gue sendirian banget sih ngerjain ini semua. Harus gue mikirin, harus gue nyelesain. Gue gak bisa buang body tolong gitu tuh gak bisa. Dan rasanya mungkin ketika lo tinggal sama orang tua, lo mungkin lebih areal yang lo banget tuh kamar aja. Sekarang areanya ada banyak nih. Sampai ke dapur, rumput, garasi. itu rumput lo kering mau lo apain, lo mikirin. Iya kan. Jadi kayak kapasitinya harus diperluas, termasuk kapasiti yang di sini. Ternyata ya. Ya healing is adulting sih pada akhirnya. Dan tapi ternyata momen dimana gue merasa sendiri itu juga dibutuhkan, karena untuk kita mencapai kesadaran yang lebih dalam atau perkenalan yang lebih akrab sama diri kita sendiri, biasanya memang kita akan disendirikan dalam prosesnya. You will feel alone, walaupun sebenarnya lo ada di sekitaran, ya support system lo tetap ada. Tapi entah kenapa perasaan kayak harus gue hadapin sendiri gitu. Karena itu juga pintu masuknya pada saat lo merasa bertanggung jawab atas itu tanpa lo bisa lempar ke orang lain. Disitulah pendewasaan, jadi kenalan ulang, terus nyari solusi, terus mendengarkan diri lo sendiri, karena gak ada suara lain kan gitu. Jadi kayaknya proses disendirikan itu ternyata manfaatnya juga percepatan juga. Yes, dan lo jadi nemuin the real power ya. Iya gak sih? Karena yang bisa bikin lo untuk terus menjalani roda kehidupan tuh ketika lo tahu nih, ada toh. Karena powernya tuh sebenarnya di dalam banget nih. Dan akhirnya jadi align dengan lebih mudah ya. Karena lo jadi percaya. Nah inilah kepercayaan diri yang sesungguhnya. Bukan berani tampil yang tadi, tapi lo percaya sama diri lo. Namanya percaya diri kan. You trust yourself. Nah gue gak pernah trust diri gue sejauh ini sampai sekarang. Jadi so far ini momen dimana gue paling trust sama diri gue nih. So far ya sampai hari ini gitu. Rasanya gitu sih. Dan itu bisa dibilang titik terendah lo gak sih, Cit? Pada momen itu iya lumayan. Itu pas kapan, Cit? Mungkin 1-2 tahun lalu ya, 1,5 tahun yang lalu lah. Masih baru juga kok. Geternya geter banget sampai tremor sih tangan gue. Tremor beneran geter karena gue badan gue bereaksi. Nah, ketika ada shifting di pikiran dan di perasaan, mind and soul gitu, our body will also kasih sinyal. Dia juga pasti bereaksi. Jadi sampai tremor, sampai gimana nih gue masih gimana ya, segala macam lah, terapi ke psikolog,
Kebetulan gue punya banyak sahabat psikolog, jadi kalau kayak itu gue bisa curhat sama teman-teman. Tapi juga gue banyak nyobain metode kayak hipnoterapi sama Bani Namoran. Terus ada banyak sih akhirnya mentor-mentor kehidupan yang bentuknya tuh teman gitu di dalam hidup gue, which I'm really grateful juga sih. Jadi prosesnya bisa halus gitu rasanya. Gue tuh ngerasa proses pembelajaran gue dalam hidup tuh kayak Allah kasih gue tuh cara yang sangat lembut gitu loh. Kayak dia ngajarin gue yang gak enak tapi ngajarinnya lembut gitu. Karena mungkin dari lo juga udah ngebuka, Iya, ngebuka hati lo untuk menerima, yang sih menerima kayak oke, emang ini harus dilewatin rasa si nggak enak ini, tapi gue juga terbuka loh sama apapun yang bisa membantu. Gitu ya. Karena si kepasrahan itu yang membuat kita surrender lebih surrender, yang membuat kita rasanya jadi nggak terlalu lebih sakit. Karena kan kalau fight balik malah lebih sakit kan. Kayak lo ditusuk pisau, terus pisaunya lo gini nggak mau kan lo makin ketusuk ya saya gitu. Kalau lo tenang sabar kayak sebentar pisau, saya nggak mau ketusuk. Maksudnya kayak lo mengambil manuver lain yang lebih lembut, mungkin rasa sakitnya nggak sesakit kalau lo fight back. Itu analogi yang bagus banget sih. Dari sekian healing method nih yang kayaknya lo udah coba ya, yang kayak paling kayak gila-gila healing ya saya. Gila-gila. Tapi emang gimana ya ketika udah jatuh ke titik terendah gitu kan, atau gue kayak ya sempat mempelajari juga tentang Dark Night of the Soul. Lo ya bilang lo udah pernah mengalami itu ya, lo merasa ya? Iya di awal tahun ini sih. Gue pikir gue tuh udah ngelewatin Dark Night of the Soul itu tuh 10 tahun lalu. Yang gue waktu itu sempet cara yang gue lakuin adalah gue kayak ke Bali 4 hari sendirian gak ketemu siapa-siapa. Healing Bali. Bener banget Bali lagi. Karena tipikal kita loh. Karena maksudnya ketemu nature, tapi itu benar sih. Ketemu nature tapi familiar gitu. Jadi kayak gak yang terasingkan banget lah gitu. Dan sendirian itu gue gak ketemu siapa-siapa. Dan gue banyak kebantu sama dengerin lagu. Makanya kayak gue akhirnya ngelis healing anthem gue apa aja sih waktu itu, karena ini bermanfaat banget nih untuk anthem. Iya, bikin gue kayak pulih lagi gitu. Jadi anthem as in beneran live anthem, terus Andari and the Theater of the Mind gitu. Lo tau gak kalau di dunia modest fashion anthem tuh apa? Apa sih? Ciput anthem tau gak lo? Anti tembem. Jadi sampai sini jilbabnya. Tuh. Itu kalau dunia fashion modest anthem tuh itu. Oke. Next gue akan coba pakai si anthem itu ya. Anti tembem ya gue. Biar kayaknya tuh sepaket gitu loh. Anthemnya tuh bener-bener kayak mendasar banget gitu. Sampai ke foundationnya gitu. Terus waktu itu gue kayak menemukan itu ngebantu banget ya dengerin lagu karena dia shifting dari keriuhan di pikiran jadi ke rasa, jadi fokus ke enjoying the songnya gitu. Sama waktu itu ngebantu gue juga untuk ngerilis emosi-emosi negatif itu dengan gue dancing gara-gara si lagu-lagu yang gue dengerin itu. Enak banget ya. Dan itu kayak somatic movement gitu nggak? Atau dance aja? Oboroso sih kali ya, atau cosmic dance atau apa ya, gue pernah nanya ke orang itu namanya oboroso atau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Inggris itu kayak cosmic dance kayak bener-bener lo ngebiarin ngerilis semua emosinya tanpa lo ngatur gerakan-gerakan lo gitu. Nah terus 4 hari gue pulang ke Jakarta semua udah baik-baik aja. Jadi kayak semua masalah tuh emang cuma di pikiran doang gitu. Begitu pikirannya udah rilis, udah lo fine gitu. Nah ternyata di awal tahun ini itu mah gak ada apa-apanya. Yang ini nih yang sebener-bener karena sampai kena ke fisik juga gitu. Iya, badan pasti ngasih efek kan. Iya, sampai apa yang turun, lo rasain di badan? Iya, intinya berat badan gue kayak turun drastis. Terus gak bisa tidur, oh my god. Gak bisa tidur berbulan-bulan. Itu kayak sampai mungkin 3 bulanan gitu ya. Dan itu kayak nyakitin banget rasanya, badan lo udah capek tapi pas mau tidur gak bisa gitu. Dan gue tuh entah kenapa tipe yang pengen natural aja gitu. Jadi kalau obat tidur apa segala macam gue gak mau. Gak jadi pilihan ya. Dan gue kayak emang lebih percaya sama surrender, sama yang nganggep ini emang lagi proses awakening. Jadi emang harus dilewatin gitu. Dan ya udah makanya tadi gue kena banget tuh sama si monolog lo itu ya kan, ketika lagi menghadapi gelap, jangan dipaksakan nyala karena emang harus itu. Dan dari situlah gue bener-bener experiencing surrender itu emang wajib
Jadi kunci ya. Karena kalau lo Kayaknya. semakin ngelawan itu kayak jadi makin berat prosesnya Bener, gitu. makin berat. Tapi emang nggak bisa buru-buru, Heeh. nggak bisa bypass. Itu Iya, bener nggak banget. bisa. Kalau Emang harus buru-buru, dirasain. babak belur juga sih. Dan tapi kalau seru sih tadi lo ngomong The Dark Knight of the Soul itu kayak waktu itu lo pikir kayak 10 tahun lalu udah Dark Knight of the Soul. Iya. Tapi emang siapa yang bilang Dark Knight of the Soul itu cuma satu kali ya? Iya, benar. Jangan-jangan di setiap level, setiap Iya, udah iya, naik iya. level ada lagi. Gue tuh juga ngerasa kayak gitu waktu itu kayak, kok ada lagi gitu. Terus gue sampai Rentang nanya. waktunya berapa lama, Cit, kalau yang lo alamin? Tapi kayaknya gue kalau yang dengan kesadaran yang sekarang ini ya, kayaknya sih mungkin setahun full. Gue ada setahun full di mana gue kayak punya grief yang gede banget. Kayak dia keluar terus setiap hari. Setiap hari menurut gue tuh udah aneh ya. Dan ternyata ya memang ada yang tersimpan yang belum dituntaskan di masa kecil yang harus gue beresin. Nah setelah Iya, itu iya, beres iya. nanti kan ada lagi yang lain ke reveal lagi gitu loh, si pintu-pintu lainnya gitu. Jadi gak kelar-kelar emang. Terus gue sampai waktu itu nanya tau gak sih sama Mas Aji Santoso Putro. Kan dia sahabat gue juga ya. Apa ya ngomongnya apa sih kalau Mas Aji tuh pakar pemulihan batin juga ya. Gue sampai nanya, Mas ini tuh sebenarnya akan selalu kayak gini gak sih? Gue bilang gitu. Kayak emang kita akan selalu kayak gini. Setiap kita udah ngerasa paham dengan situasi yang sekarang, kita dapat situasi baru yang ngebingungin lagi, terus paham lagi, ngebingungin lagi, paham lagi. Emang akan selalu naik kelas kayak gitu apa gimana sih gitu? Dan kayak kemelekatan apakah selalu gitu? Setiap kita mendapat sesuatu kita akan melekat, lalu kita sedih, terus gitu lagi gue bilang. Ya dia bilang sebenarnya banyak orang yang memilih untuk keluar dari matriks tersebut gitu. Ketika emang lu udah tahu putarannya itu menginginkan sesuatu akan membawa penderitaan, akhirnya lebih baik tidak menginginkan apa-apa kayak gitu. Ya bukan di bentuk ekstrim ya, tapi maksudnya mengingatkan diri untuk dikit-dikit keluar dari pola sih. Karena kalau enggak akan gitu terus kata dia gitu. Yes. Gitu ya. Sama practice present itu tuh kayak, nah gue tuh sempat ngerasa pas pandemi itu kan gue intens latihan kayak be present segala macam. Nah itu dia ketika udah ngerasa, oh gue udah ngerti cara be present. Ada lagi yang baru kan? Enggak, abis itu jadi nggak intens, jadi nggak memprioritaskan itu. Jadi lepas, jadi longgar, terbuai lagi tuh sama kayak pikiran, obsesi, impian-impian ya kan kayak wah, terus juga kayak kegulung ombak masa lalu. Nah itu tuh yang gue alamin di akhir 2024 tuh intens banget, kayak obses sama apa yang akan datang dan kayak intens lagi yang udah lewat tuh kayak keulang lagi gitu. Jadi latihan presentnya tuh jarang gitu. Dan akhirnya ketika gue lagi udah jatuh ke titik terendah, yang bisa nolongin gue cuma practice present. Balik lagi ke breathwork. Terus kayak rasa-rasain bagian dalam tubuh lo. Ingetin untuk ketika pikiran udah ke depan atau ke belakang, ingetin kayak balik lagi ke sekarang. Dan itu kayak praktis, harus kayak intens, rutin gitu, latihan dan menganggap itu sebagai prioritas. Karena kalau enggak ya udah lo akan keseret lagi. Sebenarnya sesimpel itu sih. Mungkin that's why kayak di banyak kepercayaan kita tuh dikasih ritual ya. Karena ritual itu kan sesuatu yang terjadwal, ya terjadwal, terus tatanan caranya juga udah dikasih guidance gitu. Mungkin itu kali ya sis. Jadinya kita memang nggak dengan melakukan itu dengan mindful ya, udah bukannya karena robot aja gitu, karena udah muscle memory gitu. Mungkin itu kali ya. Jadinya emang lu akan aman terus gitu kalau benar. Lo Jadi nggak bisa disiplin dan disiplinnya tuh datang bukan dari restriction lagi-lagi. Nggak bisa diremehin sih disiplin, konsistensi. Kalau Oprah tuh bilang ada yang namanya spiritual muscle. Jadi seperti kita melatih muscle fisik kita, spiritual tuh juga ada muscle yang harus dilatih gitu. Jadi lo nggak bisa kayak cuman tahu informasinya terus lo nggak latihan atau latihannya jarang-jarang. Ya kalau latihan jarang-jarang kan gak mungkin besok tiba-tiba maraton ya say gitu. Mau maraton kan persiapannya berapa bulan gitu. Ototnya disiapin ininya. Kayaknya kayak gitu sih. Supaya keinget terus, karena manusia kan gampang banget lupa. Kita punya nafsu, ada gravitasi ya kan. Apa sih gravitasi? Dan ya itu gue belajar dari Matahari juga sih. Matahari kan kayak ya, dia konsisten kan untuk kayak menyinari segala macam. Coba kalau dia kayak nggak konsisten gitu. Kiamat. Iya makanya terus kayak rotasi bumi, revolusi bumi ke matahari itu kan kayak konsisten terus kan. Jadi emang kayaknya harus konsisten dan memprioritaskan si
be present itu. Akhirnya itu sih yang gue temuin. Belajar dari Deepak Chopra, lo tahu Deepak Chopra kan? Iya. Nah dia gue tuh ngikutin beberapa meditationnya dia juga. Satu hal yang paling simpel sebenarnya ya buat manusia itu merasa hidup nyaman adalah ngikutin ritme alam aja, circadian rhythm. Jadi ketika matahari terang itu saatnya lo bangun berkegiatan, lo bekerja, lo makan, lo menggunakan tubuh lo. Matahari terbenam lo tidur seperti hewan lainnya gitu. Karena emang tubuh kita tuh diciptakannya kayak gitu malam ya semua hormon kita juga berubah kan. Kalau pagi yang keluar matahari itu akan berteman dengan hormon stres tuh apa sih? Kortisol. Maka kita punya stresor untuk bekerja, untuk beraktivitas. Kemudian pada saat malam hari kortisol itu hilang, digantikan melatonin. Jadi bulan tuh temannya melatonin di tubuh kita. Dia akan saling memanggil gitu. Maka kalau malam kita tuh harusnya udah di tempat yang gelap dan istirahat. Kalau misalnya sementara kehidupan kita itu kan malam aja kita masih di mall, lampunya nyala. Yes. Ya kan? Terus kita masih makan malam, bisa aja tuh sampai jam 10 masih nongkrong di mana dengan lampu yang itu kan hormon melatonin kita nggak keluar karena kena sinar kan. Jadi ketidakseimbangan itu bermulainya dari situ sebenarnya. Gitu. Yes. Dan cara paling mudah untuk menjadi sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh sebenarnya ya itu aja, ngikutin matahari. Yes. Matahari terbit ya lo terbit, terbenam ya lo tidur gitu. Dan emang nggak bisa menyepelekan ya apa yang dibutuhkan sama tubuh gitu. Karena yang gue alamin kemarin juga tuh rasanya itu mungkin yang namanya spiritual bypass sih. Di 10 tahun lalu itu. No. Yang baru terjadi kemarin ini gitu. Kayak fokusnya ya lagi mencari tahu tentang ascension yang gitu-gitu kan. Ini itu. Iya lagi keseruan kayak kayaknya gue ascend nih gitu ya kan. Terus kayak ya portal 11-11, portal 12-12 gitu kan. Kayaknya gue tune in banget nih ke situ. Gue udah ngeliat 11-11 di microwave. Jadi kayak today's gonna be. Angel numbers segala macam. Bener. Terlalu fokus ke situ tapi lupa gitu sama untuk essence. Grounding. Dan grounding itu gak bisa. Itu foundationnya justru sih. Kalau itunya gak kuat ya lo susah juga untuk bisa akses ke kayak mungkin higher consciousness segala macam gitu. Jadi akhirnya grounding ini sesuatu yang nggak boleh diremehin gitu. Justru ini yang step one-nya. Karena ketika lo spiritual bypass gitu kayak terlalu fokus sama yang langit gitu kan. Tapi nggak napak. Itu kayak perjalanan straight to the hell sih. Sebenarnya ya. Justru. Wow. Jadi kayak naik dar jatuh gitu. Highway to hell. Iya, karena emang ternyata even ascension tuh harus step by step gitu. Lo udah ngerasa lulus dulu nih di part yang ini, termasuk processing the emotion ya. Kayak ini aja lo belum selesai, lo udah mau emosi yang kayak atau udah feeling yang joyful. Padahal grieving lo masih part of coping juga tuh ya, coping mechanism juga tuh. Kita main loncat aja kan, main bypass aja maunya. Ya, kalau ada bypass kan berarti ada pitfall ya Zay. Betul, hati-hati. Apalagi kan abis ngalamin grieving juga kan ya, bokap nyokap. Itu tahun berapa sih sis? Nyokap itu akhir 2022, bokap tuh pertengahan 2023. Nah jadi gue juga pas 2024 itu kan gue kayak mungkin tanpa disadari gitu ya, udah mau fokusnya ke sini nih, manifestasi ini gitu. Padahal lo yang core-nya ini udah diselesaiin belum? Nah itu sih. Wow. Kita masuk ke Healing Anthem. Oh my god. Gue gak nyangka kalau kita akan duduk ngobrol tuh di situasi yang seperti ini kan. Maksudnya di obrolan yang kayak gini. Karena ya gue kan juga dengerin siaran lo dari zaman dulu banget ya. Zaman Prambors tuh kan gue kayak Andari gila ini kayak penyiar favorit gue gitu. Gaul banget nih orang gitu. Berisik doang modal berisik doang. Tapi ya lucu aja sih, akhirnya kita justru path kita crossnya di obrolan kayak gini tuh seru sih. Obrolan adulting ya. Gila. Gimana? Gue dengerin Healing Anthem lo yang lo udah share ya. Iya, gue kasih lo minta 5 langsung gue kasih linknya. Iya, cepet banget. Dengerin. Sambil gue dengerin dan itu emang menenangkan hati banget ya. Dibuka dengan langsung ya kita ke Healing Anthem yang pertama yang lo pilih itu adalah Katy Perry. Yes. Yang Smile dari album ke-6-nya yang judulnya juga Smile, rilisnya 28 Agustus 2020. 2020 ya itu ya. Pandemi banget nih ya. Kenapa lo pilih ini?
gue suka banget Katy Perry dari dulu. Dari zaman Hot and Cold, terus yang dia pakai performance-nya permen apa segala macam. Banyak yang bilang suara dia jelek. Tapi gue setiap nonton konsernya gue tuh happy banget karena menurut gue the whole performance itu menggambar. Gue ngerasa dia tuh jujur aja sih dengan dirinya. Jadi mau dirinya so imut ya so imut di panggung gitu. Banyak apa namanya, dan kejujuran itu kayaknya buat gue ngikutin karya-karya dia sebelumnya. Sampai dia ngeluarin karya yang ini setelah dia ini lagi hamil nih kalau nggak salah. Jadi di momen kehidupannya Katy Perry dia juga lagi lumayan abis jatuh sama abis putus cerai sama Russell Brand ya kalau nggak salah. Terus dia sama Orlando Bloom, dia hamil anaknya Orlando Bloom. Lagi happy-happynya. Dan ternyata pas gue dengerin liriknya, itu menurut gue deep banget sih liriknya. Iya. Ini Liriknya gue juga deep sambil banget, baca. tapi sangat playful gitu dibawainnya. Yes. Itu kayaknya kecanggihannya Katy Perry Iya, deh menurut ya. gue itu dia kayak kita ngeliatnya kayak badut, kayak santai. Karena di situ dia di video klipnya jadi badut. Tapi sebenarnya pas didengerin, wah enggak sih ini menurut gue itu momen dia awaken juga sih. Iya, ini dia bilang nih ada Enlightenment liriknya. lah, dapet enlightenment. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing. Iya, no shortcut, gak ada bypass. Tidak bisa. Sorry. Step by step gitu. Kalau katanya Bisa. Kids on the Block ya. Oh iya, kalau Stairway itu to Heaven ya. Stairway to Heaven, Highway to Hell. Oh iya. Kan tadi lo bilang Kalau naik tangga kan gak bisa pelan gitu. kalau naik tangga harus pelan. Tapi Iya. kalau Highway to Hell. Duh. Jadi ya udah kita Kurang bareng-bareng we're in this together ya. Udah sampai keluar air mata nih. Aduh. Ini air mata apa nih Air ya? mata apa nih, buaya atau Bombay? Air mata Stairway to Heaven ya. Oke, lo emang udah nonton Katy Perry berapa kali nonton konsernya? Kayaknya 3 kali ya. Wow. Dia ke Indonesia 2 kali ya. Satu lagi gue mungkin nonton di Singapura apa di mana, lupa deh gue. Tapi kayak lebih dari 2 kali kok gue nonton konsernya dia. Ya sekarang ini bikin lo smile tuh apa sih? Yang bikin gue smile akhirnya sekarang hal-hal kecil yang gue bisa nikmati. Jadi ketika gue savoring something yang lagi gue nikmati, misalnya kayak tadi pagi minum teh gitu ya, kayak ini teh tuh enak banget ya gitu. Aduh, aromanya tuh ada bunga-bunganya sedikit ya. Nah di situ tuh ada rasa senang, ada senyum pasti langsung senyum kayak enak banget gitu. Dan gue tuh sekarang kayak dulu gue ngerasa sok cool ya, mau kelihatan cool. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayak lucu banget, kayak iya kayak keren gitu, kayak kalau sekarang gue kayak ini aja, jujur aja, misalnya gue ngeliat ampun lucu banget kucing, anak kucing gitu. Gue mau dibilang orang so imut ya itu tadi. Presiin aja dan kayak misalnya makanan tuh enak banget, kayak enak banget gitu misalnya gitu. Cocok Terus banget kayak lagi kalau ngelihat pemandangan tuh kayak ngelihat sunset hari itu bagus aja tuh bisa sampai kayak my God, sumpah ini bagus banget sih, ini sunset hari ini gitu. Dan itu emang pertanda lo kayak bener-bener hadir di situ sih. Bisa setakjub itu kan kalau lo hadir di situ. Kalau lo kayak lagi ada sunset yang bagus berarti pikiran lo kemana-mana, lo nggak bisa enjoy dan nggak keluar ekspresi itu. Nggak akan terasa. Kecuali kalau lagi syuting ya. Ya harus acting saya. Iya. Tapi akhirnya dengan be present, karena kan kita nggak benar-benar selalu bisa be present terus kan. Ya kan kita tetap punya. Ya maksudnya kita juga, kita lagi nyetir aja harus multitasking. Itu gimana mau be present orang lo lagi multitasking gitu kan sebenarnya. Jadi tapi gue mengingatkan diri gue, merimain diri gue ketika ada hal kecil yang membuat gue tertarik, gue ikutin, gue nikmatin. Gitu. Jadi dari hal kecil gitu tadi minum teh, terus kayak ini parfum ini wanginya enak banget ya, wangi banget ya, enaknya wangi tuh gitu. Orang cuci tangan aja gue bisa senyum-senyum sis. Karena bau sabunnya enak. Karena tuh kayak cuci tangan tuh enak banget tau. Lu coba deh cuci tangan tapi mindful. Bener-bener kayak, apalagi kalau misalnya habis kerja atau apa ya, atau di siang hari deh, lu cuci tangan pakai sabun gitu, kayak oh my God, cuci tangan tuh enaknya kena air mengalir. Terus kayak ya udah gue lamain aja, gosok-gosok antar 2 tangan sambil senyum-senyum aja, kayak pansi gitu. Kayak ada yang gandeng lo gitu gak Cit rasanya? Gandeng tangan sendiri. Itu menurut gue part of grounding juga loh, ketika kita make our 5 senses dengan maksimal. Iya gak sih? Benar. Mencium dengan bener-bener dipakainya tuh 100% gitu, nggak yang sambil nyium sambil kayak kemana-mana gitu. Terus kayak ngerasain bener-bener ngerasain fully, lagi-lagi ya mindful ya. Dan itu menurut gue sih
part of grounding. Jadi gak cuma grounding itu pada akhirnya sekarang gue ngerasa grounding itu gak cuma kita napak tanah atau duduk di rumput gitu ya. Tapi hal-hal yang kita lakukan yang dengan berkaitan sama 5 senses itu. Iya, 5 panca indera kita ini dengan maksimal itu part of grounding. Menarik juga. Iya menurut sih. gue. Termasuk mandi gitu kan, ngerasain air ke kulit kita. Tapi kan itu juga gak selalu ya. Iya, kadang ada kalanya kan kita cuma punya 15 menit untuk mandi. Wah gitu. Mandi bebek deh. Mandi bebek banget lagi. Kita masuk ke healing anthem kedua. Yang lo pilih ini adalah Laila dari Monita Tahalia. Ini suaranya keren banget di sini. Aduh, tapi lu dengerin lagu ini sebelumnya gak sebelum gue kirim? Dengerin. Lu suka lagu ini gak? Suka. Dari album Dari Balik Jendela yang rilis juga tahun 2020. Iya 2020. Momennya gue lupa ya. Kayaknya patah hati sih Laila nih. Tapi gue dengerinnya baru 2023an kali ya. Atau 2022. Ada hubungan yang berakhir yang membuat gue apa ya banyak sedih lah ya, banyak mengalami sedih, terus kayak mikir let go tuh gimana, terus kayak mau memperjuangkan hal yang menurut gue ini masih bisa nih diperjuangin, masih bisa nih dipaksain nih gitu ya. Itu tadi mau menyala-paksakan api gitu kan ya. Tapi akhirnya gue jadi restless, gue gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Cuman pada saat gue dengerin lagu ini, dari musiknya aja udah soothing banget. Suaranya Monita soothing banget. Dan pas didengerin liriknya itu tuh bener-bener kayak dilus-elus gitu loh. Kayak dipuk-puk gitu, kayak it's okay dear gitu, kayak gitu. Jadi lagu ini menurut gue rasanya kayak memeluk banget. Dan ternyata memang Monita ngambil part liriknya itu juga dari, ternyata itu salah satu ayat ya di Alkitab. That's why it's very powerful. Dan ini ada sih satu penggalan tadi gue catat, sabar dalam kesesakan. Nah itu dia sis, dari ayat itu. Makanya gak main-main itu. Si sabar dalam kesesakan itulah. Itu mantra tuh menurut gue. Ketika dark night of the soul itu, rasanya tuh kayak ini bersukalah dalam kesesakan ya. Sabar dalam kesesakan. Jadi emang harus terjadi. Sabar aja. Enggak kok gak mati. Masih tuh masih napas kan. Gimana? Cuma emang emang harus gini. Sabar kan. Sabar tuh ternyata gila. Sama ya. kayak lanjutannya kok gak sabar, tekunlah di dalam doa ya. Nah, kalau nggak salah gitu deh, gue tuh kayak pas gue soalnya waktu itu gue sempat ngepost lagu ini kayak gila, kok ini liriknya bisa begini ya, ini banget. Terus temen gue ada yang bilang sis itu dari Alkitab. Oh gitu, pantesan ini banget, sangat amat powerful dan sangat deep gitu. Hatiku gelisah betapa dahsyatnya malam penuh sakit dan air mata. Laila, ku dengar suaranya berdoa dalam kesunyian, jiwa yang hancur namun percaya waktunya. Bersukalah dalam pengharapan, nah, itu dia, bersukalah dalam sabar dalam kesesakan, dan berteguhlah di dalam doa. Berpeganglah kau jiwaku. Aduh. Dan musik videonya Abimana. Iya. Wah, dia kayak acting sendirian gitu kan. Lo gak pengen nyoba kayak acting sendirian kan gitu? Monolog kan, dikit-dikit lah bun. Jangan semuanya terjadi gulung coba dulu. Kan yang penting kan ngumpulin skillnya. Gue kan les acting, gitu-gitu aja dulu. Oh sekarang lo lagi waktu fokus? Waktu itu udah lewat ya? Lagi les, terus kayak ya kalau lagi ada kesempatan ikut kelas atau apa ya gue ambil sih biasanya. Healing activity favorit lo tuh? Belajar. Ternyata. Oh, lagi belajar apa nih sekarang? Gue gak tahu itu healing activity atau coping mechanism lagi ya. Ada yang bilang kayak orang yang pengen tahu segala sesuatu gitu ya, kayak you wanna know everything how it works, kenapa itu bisa begini, kenapa ini, kenapa itu gitu ya. Itu ternyata sebenarnya adalah coping mechanism. Kalau lo pengen tahu banyak hal gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalaupun itu coping mechanism, at least gue punya knowledge ya. Emang gitu. Belajar apa sih sekarang yang lagi menarik perhatian lo nih? Dari zaman pandemi aja kan kita nggak bisa kemana-mana. Banyak yang stres dan bingung harus gimana kan. Gue ngambil kelas online di Coursera. Lo ngambil gak? Jadi di Coursera tuh kita bisa ambil kelas-kelas kayak dari Harvard, dari Stanford gitu-gitu. Nah gue kan dulu kan pengen banget kuliah di luar negeri ya sebenarnya. Jadi kayak wah ini dia saatnya gue ambil kelas-kelas itu. Jadi gue punya sertifikat dari kelas-kelas tersebut yang akhirnya tuh sertifikat bisa dipakai juga kan buat misalnya dari narasumber atau apa. Jadi gue punya topik-topik tertentu yang emang gue certified gitu. Kayak gitu belajar, terus ikut-ikut workshop, kelas yang offline gitu. Sekarang gue sih seneng sih apaan aja yang baru. Kayaknya gue gampang excited deh. Mau itu dibilang workshop ngebatik gitu. Itu kelas acting ikutan. Jadi
ya mungkin itu juga sih ya part of lagi bersemangat ngumpulin skill juga kali ya. Kita lanjut ke healing anthem ketiga, Pelita dari Nona Ria. Cantik nih. Dari album Dengarkanlah Radio. Ini judulnya itu. Albumnya. Kita banget. Rilisnya 2024 nih albumnya. Iya, baru ya. Gua kenapa pilih Pelita? Lagu ini juga tahun lalu. Ini liriknya juga lumayan nih. Cantik banget menurut gue. Nona Ria tuh musiknya menurut gue cantik banget, Indonesia banget. Terus juga ada klasiknya, ada nostalgiknya. Tapi mereka juga bawainnya fun. Pelita itu gue suka banget lagu ini karena kalimat endingnya, lirik endingnya tuh kalau nggak salah yang bawa pelita kemanapun, yang pokoknya intinya pelita itu gimana sih liriknya, coba nyontek sis. Oke. Gue tadi catat sih yang awalnya malah saat kelabu menyelimuti duniamu, duka dan amarah berkuasa, yakinlah cinta akan jadi penawarnya. Biarkan dia menghapus air mata. Ya, yakinlah cinta akan menjadi penawarnya. Jadi kayak gue suka the idea of lagu ini ngingetin bahwa cinta itu adalah energi yang terkuat, yang terbesar, yang bisa menawar banyak banget kayak luka, sakit, amarah, semuanya gitu. Kalah tuh semua sama cinta. Bukan kalah karena diberantemin ya, tapi ditawarkan, dia menjadi penawar gitu. Jadi kayak mempurify everything yang di bawahnya atau energi yang lebih rendah di bawahnya, kan cinta kan frekuensi tinggi ya. Ya terus kayak bawa pelita kemanapun kau berkelana. Ya cinta itu harus lo bawa kemanapun lo pergi, karena dia yang akan menjadi kayak obat pamungkas lo buat apapun gitu. Dan harus emang lagi-lagi praktis ya, untuk bisa kayak merasakan si love energy itu. Iya, karena cinta yang dimaksud di sini kan kalau gue memaknainya bukan cinta antara orang dan orang ya, atau hubungan antar manusia, tapi kayak cinta yang energi yang mengalir dari yang maha besar, mengalir ke lo, dan lo bisa pakai itu untuk be compassionate to yourself, untuk berbuat baik ke diri lo sendiri, berbuat baik ke orang di depan lo, berbuat baik ke sekitar lo, ke hewan, ke apa ya, pokoknya melakukan hal baik ke alam semesta ini, karena emang lo dikasih aliran energinya. Gitu. Dan tinggal gimana lo tune in ke situ. Ya, jangan harus dibawa kemana-mana tuh ya lo tune in aja terus gitu. Dan lo pernah nggak lo ngerasa kayak frekuensi lo tuh terganggu karena lingkungan sekitar lo, sampai akhirnya lo kayak memutuskan, sorry ini kayaknya gue harus cabut deh dari lingkungan ini. Kadang-kadang ada sih yang kayak begitu. Ada mau itu pertemanan, kelompok-kelompok tertentu mungkin ya, atau mungkin hubungan sama orang juga ada sih yang gue mulai ngerasanya kayak, kok ini gue malah ngedapetin energi yang membuat gue makin lemes, atau makin banyak negative thinking, atau ya itu tadi energi yang kalau cinta tuh frekuensi tinggi, frekuensi rendahnya itu kan fear, guilt, shame, paling bawah shame ya kan. Nah kenapa kalau misalnya gue bertahan di area yang selalu shame, atau paling gampang body shaming each other deh, ya gue kan akan di shame lulu ya. Maksudnya gue juga akan merasakan shame itu menjadi keseharian ya, karena kita satu sama lain ngomongin kekurangan satu sama lain gitu misalnya ya. Ya gue nggak, pasti dengan otomatis gue akan menjauh atau mengurangi interaksi gue di area tersebut, atau di lingkungan tersebut. Tapi gue nggak pernah ada juga sih dalam pengalaman gue tuh yang pamit gitu, yang kayak sorry ya gue udah nggak cocok lagi. Ya enggak, cuman emang kayak ya mundur selangkah, karena gimana pun juga ketika orang itu udah pernah ketemu sama kita gitu, maksudnya kita berinteraksi sama satu orang atau kelompok, ya memang ada tugasnya kan gitu. Ya mungkin tugasnya untuk ngingetin itu, tapi bukan berarti mereka juga 100% buruk gitu. Benar, atau lingkungan itu 100% buruk, gak mungkin. Cuman kok gue ketriggernya itu ya, kalau lagi sama lingkungan ini ya udah berarti gue aja yang mundur gitu. Tapi tidak menutup silaturahmi juga, gak perlu. Iya, dan itu yang gue alamin sih ketika jatuh ke titik terendah. Gue jadi lebih kayak berempati, memahami orang-orang yang mungkin selama ini tanpa gue sadar itu gue judge, kayak tanpa gue sadar kayak lu sih nasib lu begitu, soalnya lu kelakuannya begitu sih. Nah sekarang gue di sini nih, kalau sampai ada orang ngejudge kayak gitu tuh sakit banget rasanya. Jadi gue kayak gini tuh rasanya ketika di bawah ya. Lo serba ketakutan, serba takut, ngerasa kurang. Nyata lo itu takutnya. Nggak percaya sama diri, bukannya nggak pede atau gimana ya, tapi nggak pede untuk tampil, bukan, tapi nggak percaya sama diri sendiri. Sibuk nanya mulu, gue abis ini ngapain ya? Kayak gini oke nggak sih kalau gue begini, kayak
nggak percaya gitu sama diri sendiri. Jadi gini Nggak tuh napak rasanya. gitu ya, itu dia nggak napak tuh ya. Waduh, jadi lebih ternyata sangat banyak manfaatnya. Banyak, Nyusruk ke Say. titik Nyusruk, terendah ya. emang harus, Say. Nah, ini pas banget nih healing anthem keempat loh. Que Sera Sera. Yes. Billie Eilish. Ini sebenarnya Ini tuh sebenarnya lagu lagu lama. lagu kita, lagu Lullaby kita kecil. Yes, tahun 1955 aslinya ya. Ditulis oleh Jay Livingston and Ray Evans. Gitu. Handphone gue sekarang itunya wallpapernya gue tulis sendiri kayak Sera-Sera. Sampai sekarang udah berapa tahun tuh. Gue emang jarang ganti-ganti wallpaper. Cuman maksudnya kayak Sera-Sera menurut gue adalah mantra yang sangat singkat tapi juga powerful dan esensial ya. Whatever will be gitu. Untuk gue atau mungkin kita ya yang suka merencanakan dan pengen rencana itu berhasil, pernah jadi orang yang perfeksionis, ini tuh mantra yang bikin relax sih, karena kayak emang whatever will be lo nggak bisa mengontrol apapun lagi gitu, lo cuma bisa mengusahakan, tapi selalu ada banyak faktor dan ada faktor di luar diri lo yang kekuatan yang lebih besar yang membuat itu terjadi atau enggak gitu kan. Jadi lo cuma bisa mengusahakan dan ujung-ujungnya ketika keinginan kita itu nggak terkabul kan bisa sedih banget kalau kita maksain itu tetap pengen terkabul gitu. Tapi kalau ya whatever will be ya emang iya lagi gitu. Balik lagi ke surrender. The future is not ours to be ya. Apa sih kalimatnya? Whatever will be. The future's not ours to see ya. Kita tuh nggak perlu kayak menerawang say gitu. Ya kayak Sera-Sera aja. Apa yang terjadilah. Kita cek liriknya sekilas. Iya kan ceritanya kan yang I ask my mother what will I be pretty itu kan. Terus kayak ibunya bilang ya nggak tahu ntar kamu jadi apa gitu. The future's not ours to see. Iya kan. Kita nggak perlu menerawang gitu. Nggak. Ya nanti kalau nggak jadi obsesi sama itu harapan kita di masa depan gitu. Kayak Sera-Sera juga itu sih kalau tadi ngomongin soal judgment ya. Akhirnya membuat gue kayak kalau misalnya dulu tuh gue merasa banyak orang dan kita juga mungkin merasa iritasi banget kalau dijudge sama orang lain tuh gimana gitu. Iya, gue sampai ngerasa kok di akhir 2023 gue tuh menyadari gue tuh ada fear of judgment. Iya, tapi di saat yang sama iya kan kita juga ngejudge orang. Jadi tanpa kayak, disadarin. Iya. Nah, satu judgement orang itu nggak valid karena itu judgement dia aja, bukan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, kita juga ngejudge orang. Akhirnya, iya. Nah, yang gue pikir lucunya, gue tuh nggak ngejudge orang sih. Jarang gak ngerasa. Ternyata mungkin untuk orang yang nggak terlalu gue kenal, gue lebih kayak kan kita nggak tahu dia gimana. Kayak misalnya ada orang nyebelin, oh mungkin dia lagi menstruasi kali ya, kan tuh nggak enak banget tuh badannya. Gue sering kayak gitu. Cuma untuk orang terdekat, ternyata tanpa gue sadar itu gue ngejudge karena gue merasa gue udah kenal dia banget kan. Jadi kayak ada yang terjadi sama dia. Gue tahu nih dia soalnya dia gini, padahal kan itu cuma paling 10% yang kita tahu, 90%-nya emang kita sama dia terus gitu. Iya, benar. Ya itu sih jadinya juga akhirnya ya udah whatever will be gitu, kayak yang dibilang kayak menjaga nama baik, reputasi atau apalah gitu, kayak ntar kalau misalnya kita ngelakuin ini orang ngomong apa, kalau kita jadi orang yang jujur belak-belakan orang ngomong apa. Ya sekarang gue akhirnya ya orang akan selalu salah paham sama kita tuh, ada aja orang yang salah paham sama kita gitu. Jadi ya biarin, itu bagian dari variasi kehidupan juga gitu, kayak haters atau apa gitu-gitu ya. Akhirnya bagian dari variasi kehidupan sih, karena kalau misalnya kita ada keinginan untuk meluruskan semua judgement yang datang ke kita, malah aneh sih. Akhirnya gue pikir kayak kalau ada yang ngomong lu gimana kalau bisa dijudge orang atau ada haters nih, ya nggak apa-apa kan, gue juga suka ngejudge orang. Atau kayak lo nganggap gue kayak gitu, gue juga punya judgement lagi tentang lo gitu kan, kayak emang itulah kita manusia gitu. Justru itu kayak indikator kalau misalnya kita masih terganggu sama judgement orang, berarti kita sendiri mungkin masih ngejudge diri sendiri. Benar. Dengan nggak fair gitu ya terlalu. Ya mungkin dengan nggak fair. Yang bener kan kayak ya
sebaik-baiknya gitu kita kan nerima semua part dari diri kita. Itu juga yang gue pelajarin sih kemarin pas jatuh. Ada tuh istilahnya internal family system dari Dr. Richard Schwartz yang mana dia bilang dalam diri kita tuh. Oh di sini Melissa ya Santos Nah nggak tahu deh. Kayaknya dia itu metode yang sama deh. Kayak family constellation gitu bukan? Bukan, beda. Oh lain lagi ini apa sis? Ini internal family system. Jadi dalam diri kita tuh ada 4 part lah kurang lebih ya. Ada self, itu which is diri yang dewasa, diri yang udah conscious lah ya. Terus ada juga exile, diri yang kita asingkan, itu mungkin suppressed emotion waktu childhood. Terus ada firefighter dan manager. Nah firefighter dan manager ini kayak our protective part gitu, yang biasanya dilahirkan dari si childhood trauma ini gitu. Karena kita dulu kan susah untuk kayak memproses emosi yang besar itu kan. Jadi kita kayak melahirkan part lain untuk kayak memanageri gitu kan, kayak oke, hari ini gue harus bangun jam segini. Ada juga yang firefighter tuh yang biasanya mungkin apa ya berhubungan sama addiction atau food binging yang gitu-gitu, yang kayak oke gue harus makan nih karena kalau enggak gue akan ngerasain yang enggak enak. Tanpa disadarkan kita kayak sambil makan tuh sambil mikir yang lain gitu kan, karena mungkin kita malas memprosesnya. Terus procrastinate itu juga itu dari si firefighter itu. Dan itulah yang gue kayak ngerasa pas gue jatuh ke titik terendah itu part-partnya berantem. Mereka konflik. Jadi yang keluar kemarin itu mungkin si exile yang harusnya gue kunci aja, tapi dia akhirnya keluar bikin malu segala macam. Begitu udah ngeh, si manajernya tuh kayak panik. Firefighter keluar nih langsung. Yes, firefighter juga. Jadi pas si exile ini keluar dibarengin sama firefighter, terus jadi gitulah pokoknya intinya. Gue juga masih mencoba memahami ya, karena gue bukan ahlinya. Ini napi-napi pengen kabur dari penjara ya kayaknya. Gambarnya tuh kayak chaos gitu. Masih mempelajari dan emang yang terbaik itu ya kita menerima si part-part ini semuanya. Mengakui keberadaannya gitu. Mengakui keberadaannya karena mereka semua ya itu bagian dari kita gitu. Dan untuk bisa menerima itu kita harus membesarkan peran si self ini. Selfnya yang lebih dominan. Iya, which is itu adalah diri yang present, diri yang conscious. Ya, ujung-ujungnya sih sebenarnya ke situ ya. Cuma dibikin kayak internal kayak gitu. family system ini supaya kita tuh bisa lebih ngebayangin gitu. Apa part-part apa aja sih yang ada. Dan itu bukunya Dr. Richard Schwartz tuh judulnya No Bad Parts. Jadi gak ada part yang buruk sebenarnya. Even our dark side yang kita pikir kayak ini ganggu banget nih part gue yang procrastinate ini ganggu banget nih part gue yang kayak suka cari perhatian segala macam. Nah, gimana caranya ya lo ngasih love ke part yang itu justru itu gue juga masih belajar. Menarik. Oke, abis ini gue pelajarin itu berarti. Kita ngobrol gila belajar. Lagu kelima lo nih terakhir, Born Ready dari Rini. Ini juga suara keren banget ya Rini sih. Dari album Skins yang rilis tahun 2021. Luar biasa banget ya ternyata ya, musisi-musisi Indonesia tuh yang deep yang di angkatan kita ya, maksudnya yang kenal secara personal ataupun dengerin lagunya aja gitu. Banyak banget ternyata yang message-nya tuh dalam-dalam banget dan bukan sekedar populer ya jadinya ya. Akhirnya beneran ini kayaknya orang-orang yang bisa ngasih karya itu sesuatu yang menyentuh yang dengerin, yang menikmati dan mengubah sesuatu dalam kehidupannya si pendengarnya gitu. Born Ready-nya Rini ini gue pertama denger itu pada saat dia lagi baru promoin lagunya. Kayaknya dia interview atau gimana gitu. Pokoknya gue dapet di awal banget lah. Terus gue denger kayak langsung wow, itu ceritainnya kan tentang you are born ready from the very first day, dia tulisnya gitu kan. Jadi bahwa kayak kita semua itu tuh udah ready. Kalau lo anggap diri lo kurang, diri lo belum siap, kurang keren, kurang cakep, kurang pinter, itu sebenarnya kalimat yang gak make sense. Karena pada saat lo dilahirkan ke dunia, lo tuh udah ready untuk you are born a full package. Itu udah gak ada lagi yang harus istilahnya dilengkapi dari diri lo yang datangnya dari luar gitu loh. Lu udah born ready gitu from the very first day. Dan itu jadi menguatkan kita banget. Dan itu hal yang tidak perlu lo pertanyakan. Emang lo dilahirin tuh udah dengan paketan yang udah ya you're perfect the way you are pada saat lo lahir gitu. Jadi jangan mempertanyakan lagi poin itu. Karena kalau mempertanyakan terus akhirnya jadi nggak bisa berkembang dan akhirnya malah jadi self-centric ya.
Yes. Karena pengen dirinya terus yang dipenuhin, gue masih kurang, gue butuh ini gitu. Antara dua tuh. Gitu. Tapi kalau lo anggap oh iya ya gue udah born ready, gue ready nih. Semua orang juga udah born ready, jadi lebih bisa menghargai diri dan orang lain. Yes, ini juga liriknya bagus ya. Apa adanya. Hold your head up high, show them what you got, turn all your wrongs to right. It's been tough, now it's time to be strong. Tuh, ini buat yang juga lagi ada di titik terendah ya. Kayak di rock bottom atau mungkin sekitarannya. Kita punya kekuatan untuk turn all wrongs komunitas rock to bottom right. Komunitas rock bottom. Komunitas rock bottom nih gue nih, bawahannya rock. Ya rock bener. bottom. Udah rock ya gue enggak lagi. Iya lo enggak. Gue apa besok nih? dong join komunitas rock bottom. Gue long bottom lagi. Gimana nih? Udah kayak Harry Potter jadi Neville long bottom. Iya lagi. Oke udah 5 lagu Wah, tuh gila. Anthem. Wow. Ini udah 10 episode ya kita kayaknya. Luar biasa. Ini sampai stok sampai akhir tahun lah pokoknya. Healing quote favorit lo, Cit? Healing quote. Wow, healing quote favorit. Atau mantra, healing mantra favorit lo yang kayak itu menguatkan lo untuk menjalani kehidupan lo sehari-hari gitu, atau mungkin membuat lo jadi lebih jejak lagi. Ada 3 yang ada 2 kalimat yang mengubah gue, membuat gue shift dengan lebih mudah ya. Yang pertama Mbak Maya Hasan waktu itu pada saat gue cerita, Mbak ini yang gue rasain gini. Dia cuma ngeliat gue, dia just ngomong it's not your fault. Dan ternyata gue butuh banget dengar kata-kata itu. Karena di kehidupan kita banyak banget disalahkan dari mungkin atau ya dari pengalaman dari kecil bahkan ya. Kita merasa ada di posisi yang kayak takut berekspresi atau apa segala macam, atau takut bikin kesalahan atau apa. Dan sering disalahkan untuk hal-hal yang gak, ya sebenarnya itu kayak cuman kayak apa sih ngomongnya, apa ya, kayak keinginannya society, tapi ditempelinnya ke kita gitu. Atau kita juga jadi ngerasa kayak kita harus memenuhi si standar kelayakan society ini gitu. Dan kalau kita nggak ngelakuin itu tuh salah. Gue salah mulu gitu. Kok nggak pas mulu, kok nggak pantas mulu gitu. Satu itu. Jadi kayak rasa bersalah yang gue punya, yang gue pegang itu ternyata nggak pada tempatnya. Dan pada saat gue dengar kata-kata it's not your fault, ternyata itu yang penting banget untuk gue dengar, gue butuh dengar dari orang. Dan itu gue dapetin dari si Mbak Maya pertama kali, dan itu cukup mubah. Terus dari salah satu ada terapis gue juga namanya Mbak Ina, dia bilangnya adalah satu kalimat yang buat gue terngiang adalah nggak ada yang harus di dunia ini. Lo nggak harus A, B, C, D. Lagi-lagi ya, society yang selama ini lo pikir harus lo penuhin itu nggak ada yang harus. Hidup juga nggak harus sebenarnya kalau lo memilih ya, walaupun tanggung sendiri akibatnya. Tapi nggak harus kan? Nggak harus, nggak ada yang harus di dunia ini. Dan yang belakangan ini gue sadari, lagi-lagi ya praktek surrender kayak Sera tadi, itu membawa gue ke sebuah kalimat pendek yang ringan dan kedengarannya pasrah, tapi memang ya niatnya untuk surrender adalah ya udahlah ya Allah, emang gue cuma harus jalanin aja kan. Kayak ya udahlah ya Allah, emang gue harus jalanin aja kan. Kayak tadi pagi kayak hilang ya perhiasan gue, sakit ya. Ya udahlah, emang gue cuma harus jalanin aja kan nih perasaan gitu. Ya udahlah, gue emang cuma harus jalanin aja kan. Ya udah gue jalanin. Kadang emang tugasnya manusia Iya cuma untuk memproses emosi, karena jadi emotional being itu luar biasa loh ya. Gravitasi ini lagi-lagi gravitasi ya kan. Dan kadang untuk memprosesnya dengan lebih ringan mungkin ya, lupain story-nya apa. Yang penting fokus ke ini emang harus gitu dirasain. Karena kalau story-nya, karena story-nya udah lewat. Enggak, karena kalau kita melekat sama si story-nya itu juga bisa itu ngegulung yang makin membuat terus sakit ya. Membuat jadi prosesnya tuh nggak ngalir dengan lancar gitu. Tapi jadi kalau stuck looping di situ ya. Betul. Kalau kayak udah deh apapun itu alasannya, yang penting ini rasanya begini. Udah dapet hikmahnya berarti. Kalau dapet hikmahnya udah kelar. Ntar pelajarannya baru lagi. Daripada remedial terus capek kali. Sore kali ya. Udah nonton kan? Sore Istri di Masa Depan udah nonton belum? Belum lagi. Gila. Wah,
Lo harus Abis nonton hari ini ini. lo udah nonton ya? Mulai ngatur, lo harus nonton hari ini. Oke. Gue nonton 2 kali. Gue gak usah nyebut anak gue kalau gitu. Mulai lepas tanggung jawab. Iya ya, Sun ditonton sih. Itu keren banget ya. Banyak perasaan yang bisa muncul dan bisa dikontemplasikan dengan banyak hal. Seru banget, bagus banget. Kadang tuh emang nonton film tuh juga untuk merefleksi diri ya. Ini Kan ada kayak, bagian real. apa nih dalam diri gue yang sebenarnya masih harus diproses. Kayak gue masih lemah banget atau masih ada luka di situ. Lo nangis? Gue bukan cuma nangis, say. Ya, pertama nonton gue kan nge-MC-in press con-nya. Jadi gue nonton, abis nonton gue harus press con gitu kan. Gue nonton dulu, pas selesai nonton badan gue geter. Gitu, jadi hati-hati aja. Nontonnya harus dengan posisi yang enak. Lo udah makan, lo udah ini gitu. Karena buat gue ternyata itu efeknya yang tersimpan di badan tuh dia keluar somatically kayaknya. Terus gue sampai nalo gue harus nge-MC. Akhirnya gue sampai ditenangin dulu, tau gak lo, 10 menit 15 menit kayak yaudah kita tahu kok rasanya gitu. Nggak adil buat dia kalau dia abis ini harus langsung opening gitu. Ya udah kita toilet break dulu, ini dulu 10 menit lah baru bisa mulai. Oh serius Gak sampai bisa kayak gue. gitu? Oh my god, gue harus nonton. Iya. Gue harus nonton gak menurut lo? Menurut gue iya dong, karena selain mendukung perfilman Indonesia. Kenapa menurut lo? Layer ceritanya banyak. Pesan yang disampaikan digambarkannya lewat banyak cara. Jadi bukan cuma gambarnya, skripnya, actingnya, even kalau katanya lo lihat matanya aktornya, lo lihat mata Dion Wiyoko, lihat mata Sheila, itu ada pesan lain lagi. And then dari warna semua kayak multi layer gitu. Dan itu yang bikin karyanya jadi indah dan emang udah deh lo harus. Wajib. Oke, weekend ini aku tonton. Yes. Terus selanjutnya nih Cit, yang mau lo sampein ke Ucit 10 tahun lalu. 10 tahun lalu tuh berarti tahun 2015. Gue lagi ngapain? 2015 lagi punya sebelum banyak lo mimpi, latihan siaran. mindfulness tuh. Belum, iya benar. Pas benar 2016 kan baru. 2016 masih banyak 2015 masih banyak terjebak di dalam keinginan untuk ya tadi ya achievement dan lain-lain. Mengejar sesuatu yang di luar diri yang juga tujuannya nggak jelas untuk memenuhi ekspektasi siapa. Jadi gue cuma akan ngomong apa ya, kayaknya lo mendingan cepet-cepet belajar mindfulness karena itu akan membuat lo lebih mudah dan punya waktu yang lebih panjang untuk memproses banyak hal dengan lebih make sense. Iya kayaknya itu sih kayak napak yuk, sadar yuk gitu. Kayaknya pengen gue gitu. Pengen gue bilang gitu aja kayak tung gue kayak hello gitu. Ucit 10 tahun lalu dicolek-colek sih gak kerasa. Harus kayak woi gitu. Bener, iya lagi. Tapi ya lagi-lagi kayaknya dia juga gak bisa men-skip apapun ya. Si 10 tahun lalu ini juga dia gak bisa men-skip sekecil apapun kejadian dalam hidupnya. Yang kalau di-skip soalnya jadinya gak jadi pemahaman yang hari ini kan. Benar. Jadi mungkin selain gue kasih teaser kayak nantinya akan ada dar-der-dor ya, tapi lo baik-baik aja kok gitu. Kayak yang gue mau ngomong aja, be kind to yourself. Mungkin itu aja sih. Kalau yang mau sisanya enjoy. Gila masih kayak belia banget tuh. Kalau yang mau lo sampein untuk orang yang baru memulai perjalanan healingnya, baru mulai ngeliat ke dalam diri, baru kayak sadar, oh my god gue udah trauma ternyata ya dulu. Dan ini harus gue proses gitu. Iya. Baru mulai nih, baru mulai enjoy the ride. Kalau baru mulai sih enjoy the ride. It's not gonna be easy, but it's will worth it mungkin bisa dibilang. Tapi intinya enjoy aja perjalanannya. Dan you're not alone. Jadi kalau lo pun merasa sendiri, mungkin penting untuk orang yang lagi menjalani perjalanan, ya itulah healing journey atau spiritual journey atau apapun tuh, punya lingkungan yang lo merasa nyaman untuk bisa berbagi. Karena part of manusia jadi makhluk sosial itu kan juga gitu kan, untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong, berbagi dan lain-lain. Dan itu akan memperkaya dan memuluskan perjalanan lo mengenal diri lo jauh lebih dalam. Healing in connection ya. Karena connection is part of ini juga kan. Kan kita semuanya nyatu kan. Maksudnya kan kita semua satu kesatuan dalam, ya itu tadi, putaran semesta. Jadi lo juga gak bisa mikirin diri lo sendiri doang.
Oke. Terakhir banget boleh gak sih Cit? Boleh, say. Apa ketakutan 10 terbesar? pertanyaan terakhir. Your ketakutan. biggest fear sekarang? Oh, gue pernah jawab pertanyaan ini sih. My biggest fear itu adalah gue takut banget sakit dalam keadaan tidak berdaya. Tapi apa sih ngomongnya sih kalau kayak gitu? Situasinya kayak, Koma. bukan koma, orangnya nggak, maksudnya gue nggak bisa bergerak tapi gue masih hidup dan gue merepotkan orang lain untuk mengurus gue. Itu aja sih yang gue takut. Oke. Kalau kelar mending kelar aja gitu. Hmm. Gitu. Tapi kalau itu aja sih gue kayak nggak enak hati banget lagi kalau misalnya mesti merepotkan orang lain. Dan kayaknya itu ya. Dan gue nggak tahu sih rasanya kalau orang yang lagi sakit terbaring dan nggak bisa ngapa-ngapain tapi sebenarnya kesadarannya masih tinggi tuh rasanya kayak gue juga ngebayangin, oh my god apa yang lo rasain ya kok kayak gitu. Nah itu sih kayaknya yang bikin gue takut. Jadi nggak ada yang bisa, nggak tahu, nggak ada yang bisa memastikan juga ya. Kesehatan cuma bisa diusahakan. Jadi ya berusaha untuk sebisa mungkin hidup dengan lebih sadar dan sadar semuanya gitu ya. Oke. Supaya nggak mengalami itu. Next creation, ada yang mau lo share mungkin ke Next creation belum sih. yang nonton? Masih ini aja sih, paling kalau sekarang emang lagi serunya adalah siaran. Jadi setiap jam 8 pagi ingat aku ya. Oh startnya jam 8 Jam ya? 8, gue siaran jam 8 sampai jam 10, Senin sampai Jumat. Jadi itu aja sih yang menjadi apa namanya keseruan saat ini, yang baru-baru nanti diupdate lagi. Oke. Jam 8 sampai jam 10 show up Di female. di Female Radio. Female Radio. Frekuensinya dong 97,9 97,9 atau enggak FM. Kalau streaming femaleradio.co.id. Oke, dengerin kalau gitu biar pundi-pundi. Iya dong sis. Pundi-pundi self discovery-nya. Benar, biar bareng-bareng lah kita Iya. self discovery. Oke, thank you so much ya Uci. Makasih Andari, Udah aku ngobrol-ngobrol. kesini. Moga-moga nanti kita bisa ngobrol lagi Of course. dengan karya-karya terbaru, Amin. dengan updated healing journey juga. By the way, satu lagi juga gue mau bilang terima kasih buat lo untuk bikin acara ini. Karena I think it's a very brave decision untuk ngomongin hal kayak gini dengan banyak audiens yang audiensnya tidak bisa lo atur ya, maksudnya siapapun bisa mengakses. Buat gue ini berani banget. And mau bilang sama lo kalau apa yang lo lakuin kelihatan banget. Ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat banyak. Amin. Dan dengan begitu lo juga akan dapetin manfaatnya, semoga berkali Amin. lipat. Thank you so much Uci. Karena emang yang pengen gue share itu sesuatu yang bener-bener matter sih buat gue kali ini gitu. Di luar dari gue ketika kerja sama orang, ketika ngelakuin sesuatu di kontak klien gitu kan, ini bener-bener apa yang mau gue kasih. Dan ya itu emang gak jauh dari apa yang gue alamin juga. Thank you for being brave and being you. Yeah, thank you so much Uci supportnya. Moga-moga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Dan buat kamu yang mau share your healing journey juga atau healing anthem, silakan tulis di kolom komen. Atau mungkin mau ngasih komen-komen tentang apa yang kita discuss tadi, boleh tulis di kolom komen. And see you again all on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ke tengah Cit. Yay.